Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1131, Manifestasi Buah Dewa Matahari. Melihat Master Gunung Green Flame tiba-tiba menyemburkan api Dewa Matahari yang kuat seperti balon kempes, wajah Yang Xiaotian berubah drastis. 20 suap air suci Dao Surgawi. Cepat, ambilkan bunga matahari. Guru Ding berteriak mendesak. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu dan segera memberi Guru Ding 20 teguk air suci surgawi Dao. Setelah menghabiskan 20 suap air suci Dao surgawi, perisai cahaya emas bersinar terang, dan penghalangnya pun meluas pesat. Tepat saat Yang Xiaotian hendak menyerap sepenuhnya bunga matahari, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang familiar di tengah api yang menyembur dari Mountain Master of Green Flame. Dia melihat dahan pohon merah tua setebal lengan terlontar dari dalam Mountain Master of Green Flame. Cabang berwarna merah tua ini, yang panjangnya hanya beberapa meter, tampak mencolok di tengah kobaran api. Ketika melihat cabang pohon merah tua, Yang Xiaotian awalnya terkejut, lalu bersukacita, kayu Dewa Matahari. Apa yang dikeluarkan oleh Master Gunung Green Flame memang sepotong kayu Dewa Matahari. Yang Xiaotian sangat gembira, tangan kirinya terulur untuk menangkap bunga matahari, sementara tangan kanannya berusaha menangkap kayu Dewa Matahari. Di bawah kekuatannya, bunga matahari akhirnya terbang keluar dari tanah berpasir, dan kayu Dewa Matahari diselimuti oleh energinya, terbang ke arahnya. Namun, saat bunga matahari dan kayu Dewa Matahari terbang ke arahnya, api yang dikeluarkan oleh gunung api hijau menyerbu ke arahnya dengan lebih cepat. Saat Yang Xiaotian memegang bunga matahari dan kayu Dewa Matahari, api Dewa Matahari yang bergelombang membombardir perisai cahaya emas milik Guru Ding. Sekalipun Guru Ding telah menghabiskan 20 suap air suci Dao Surgawi dan memperbesar penghalang pertahanan, saat api surgawi matahari menghantam, penghalang pertahanan itu bergetar hebat. Lapisan luar seluruh penghalang pertahanan langsung terbakar. Panas yang mengerikan menembus penghalang pertahanan dan menyerang Yang Xiaotian. Terkejut, Yang Xiaotian buru-buru menyimpan bunga matahari dan kayu Dewa Matahari ke dalam kuali senong, lalu, tanpa berpikir dua kali, dia melompat mundur, menopang seluruh kekuatan tubuh surgawinya saat dia melakukannya. Namun, bahkan saat dia mengerahkan seluruh kekuatan tubuh surgawinya, dia masih tidak mampu menahan panas yang mengerikan. Panas mengalir melalui kekuatan tubuh surgawinya dan langsung menyerang Yang Xiaotian. Yang Xiaotian merasa seakan-akan tersambar matahari, seluruh tubuhnya nyeri sampai mati rasa, panas merasukinya, dan api berkobar di sekujur tubuhnya. Api juga melahap hati Yang Xiaotian dan jiwa laut surgawi, mengancam untuk membakarnya hingga bersih. Akan tetapi, tepat saat api surgawi matahari hendak melahap hati dan jiwa laut surgawi Yang Xiaotian, kekuatan naga yang besar tiba-tiba melonjak dari bagian terdalam Yang Xiaotian. Kekuatan naga yang besar ini berasal dari penggabungan tubuh naga leluhur dari leluhur naga emas, leluhur klan naga mayat hidup, dan leluhur klan naga cerah, yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Dengan dampak dan perlawanan dari kekuatan naga yang besar, kekuatan api surgawi matahari melambat sejenak. Namun mereka perlahan-lahan menelan seluruh tubuh Yang Xiaotian. Pada saat itu, 3 raungan naga pengguncang bumi terdengar dari dalam Yang Xiaotian. 3 bayangan samar naga surgawi terbang keluar dari dalam Yang Xiaotian. Ketiga bayangan ini adalah leluhur naga emas, leluhur klan naga mayat hidup, dan leluhur klan naga cerah. Bayangan 3 leluhur klan naga agung melilit Yang Xiaotian, membentuk penghalang naga 3 kali lipat yang melindungi tubuhnya. Setelah itu, api surgawi pemusnahan kekacauan juga meledak dengan lapisan cahaya api, menahan api surgawi matahari. Akhirnya, api surgawi matahari dalam Yang Xiaotian mulai melemah dan menghilang. Di bawah pemulihan kekuatan 8 tubuh surgawi agung, tubuh Yang Xiaotian berangsur-angsur pulih. Meski begitu, Yang Xiaotian berkeringat dingin. Pada saat itu, dia melihat buah tergantung di dinding Gunung Green Flame yang menyerupai permata merah keemasan. Buah Dewa Matahari. Melihat buah ini, Yang Xiaotian langsung mengenalinya sebagai buah Dewa Matahari yang legendaris. Jelas saja, karena api yang baru saja dimuntahkan Gunung Green Flame, buah Dewa Matahari yang tumbuh di dinding gunung menampakkan dirinya. Namun, Yang Xiaotian juga tahu bahwa dia tidak mampu mengumpulkan buah Dewa Matahari saat ini, jadi tanpa ragu-ragu, dia terus mundur dengan cepat. Setelah mundur ribuan mil jauhnya, api yang meletus dari Gunung Green Flame akhirnya melambat, dan Yang Xiaotian menghela napas lega, tidak berani lengah saat ia terus terbang menjauh dari Gunung Green Flame.
Kini setelah ia menemukan kayu dewa matahari dan bahkan bunga matahari serta kristal roh api matahari bermutu tinggi, dapat dikatakan bahwa misinya telah tercapai. Maka dari itu, Yang Xiaotian tidak berlama-lama lagi dan terbang keluar dari gunung api hijau sekuat tenaga. Akhirnya, setelah Guru Ding menghabiskan tetes terakhir air suci surgawi Dao, Yang Xiaotian kembali ke tepi gunung api hijau. Meng Bingsui dan yang lainnya menunggu dengan cemas di tepi gunung Green Flame, dan ketika mereka melihat sesosok tubuh terbang keluar dengan cepat dan mengenalinya sebagai Yang Xiaotian, mereka tak dapat menahan kegembiraan. Ayo pergi dulu. Tanpa menjelaskan kepada semua orang, Yang Xiaotian memimpin kelompok itu dan buru-buru terbang menjauh dari gunung Green Flame. Baru setelah mereka berada puluhan ribu mil jauhnya dari gunung Green Flame, Yang Xiaotian akhirnya berhenti. Menoleh ke arah gunung Green Flame, tubuh Yang Xiaotian yang tegang akhirnya rileks, seolah-olah ia telah lolos dari cengkeraman kematian. Yang Xiaotian lalu berkata kepada Meng Bingsui dan Raja Pembunuh Dewa sambil tersenyum, kami menemukan benda itu. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan bagian kayu Dewa Matahari dari kuali Senong. Guru Ding telah berkata bahwa kayu Dewa Matahari sepanjang 3 meter dapat menggantikan mutiara setan suci, dan kini bagian kayu Dewa Matahari ini tidak hanya 3 meter, melainkan 4 meter panjangnya. Itu lebih dari cukup. Raja Pembunuh Dewa dan Iblis Tua berambut merah melihat kayu Dewa Matahari di tangan Yang Xiaotian dan merasa gembira. Selamat, Tuan Muda. Wajah cantik Meng Bingsui juga memperlihatkan senyuman. Ayo pergi, Yang Xiaotian segera memimpin semua orang ke kapal terbang dan pergi. Sekarang setelah kayu Dewa Matahari telah ditemukan, langkah selanjutnya adalah menemukan besi setan segel. Asal mereka menemukan sel Demon Iron, mereka bisa memenjarakan Red Flame Demon Venerable selama beberapa ratus tahun lagi. Saat kapal terbang itu terus melaju, Gunung Green Flame semakin tertinggal di belakang, dan akhirnya menghilang di cakrawala. Yang Xiaotian tak kuasa menahan diri untuk mengingat buah Dewa Matahari. Dengan tingkat pertumbuhanmu saat ini, dalam beberapa ratus tahun, kau punya kesempatan untuk mendapatkan buah Dewa Matahari itu, kata Master Ding, ayo kembali dalam beberapa ratus tahun. Yang Xiaotian mengangguk. Beberapa ratus tahun kemudian, ia akan memasuki Gunung Green Flame lagi untuk mencari buah Dewa Matahari, karena pasti ada lebih dari satu buah Dewa Matahari di Gunung Green Flame. Namun, dia menyuruh Lizzie menanyakan keberadaan sel Demon Iron, dan tetap saja tidak ada informasi. Oleh karena itu, Yang Xiaotian memutuskan untuk memurnikan dan mengasimilasi bunga matahari terlebih dahulu, dan pada saat yang sama, ia membiarkan pemimpin klan Naga Darah Ao Changfeng pergi, memintanya untuk membantu mengawasi pergerakan leluhur Naga Darah dan menanyakan keberadaan setan besi segel. Setelah Ao Changfeng pergi, Yang Xiaotian memilih pegunungan terpencil untuk memulai pengasingannya, memakan bunga matahari untuk dibudidayakan. Obat bunga matahari itu jauh lebih mujarab daripada obat dewa yang berumur jutaan tahun yang pernah dikonsumsinya sebelumnya, dan di bawah pengaruh kekuatan obat bunga matahari, alam Yang Xiaotian terus membaik. Dari puncak awal tingkat ketujuh Kaisar Surgawi, ia berhasil menembus hingga awal tingkat ketujuh. Namun, bahkan setelah memurnikan bunga matahari, Lizzie, Ao Changfeng, dan yang lainnya masih belum mendapat kabar tentang besi setan segel. Tuan Muda, mengapa kita tidak bertanya pada Asosiasi Perdagangan Tanpa Akhir? Saran Raja Pembunuh Dewa. Asosiasi Perdagangan Tanpa Akhir merupakan asosiasi perdagangan nomor 1 di domain kekacauan, mungkin mereka punya informasi tentang segel setan besi. Bab 1132 Kota Iblis Suci, baiklah, ayo menuju ke Asosiasi Perdagangan Tanpa Akhir. Yang Xiaotian segera berdiri. Lagi pula, sekadar menunggu bukanlah solusi. Mereka hanya punya waktu beberapa tahun, dan jika mereka tidak bisa menemukan sel Demon Iron dalam waktu tersebut, Red Flame Demon Venerable akan lolos dari kurungannya. Asosiasi Perdagangan Tak Berujung memiliki cabang di Benua Api Suci, dan Yang Xiaotian beserta kelompoknya terbang menuju cabang Benua Api Suci dari Asosiasi Perdagangan Tak Berujung. Setelah mendengar kedatangan Yang Xiaotian dan kelompoknya, Presiden cabang Holy Flame dari Endless Commerce Association bergegas keluar untuk menyambut mereka secara pribadi, menyambut Yang Xiaotian ke dalam ruang rahasia. Segel setan besi. Mendengar Yang Xiaotian menanyakan keberadaan segel setan besi, Presiden cabang terkejut. Melihat ekspresi Presiden, Yang Xiaotian bertanya, ada apa? Setelah ragu sejenak, Presiden berkata, tidak bermaksud menyembunyikannya dari Anda, Tuan Muda, orang-orang dari kota Chaos juga telah menanyakan tentang segel besi iblis. Yang Xiaotian dan teman-temannya sangat terkejut.
Apa yang Chaos City tanyakan tentang Seal Demon Iron? Tiba-tiba, perasaan tenggelam melanda Xiao Tian. Kalau mereka tahu kalau Seal Demon Iron bisa memperbaiki Demon Imprisoning Grid Array yang rusak, maka besar kemungkinan penduduk Chaos City juga mengetahuinya. Memang, itulah sebabnya orang-orang dari Chaos City bertanya tentang Seal Demon Iron. Orang-orang dari kota Chaos juga menanyakan tentang besi setan segel. Kapan mereka datang? Tanya Yang Xiaotian dengan suara serius. Mereka mulai bertanya tentang Seal Demon Iron lebih dari setahun yang lalu. Kata Presiden dengan tergesa-gesa. Lebih dari setahun yang lalu. Yang Xiaotian kemudian bertanya, apakah asosiasi Anda berhasil mengumpulkan informasi tentang besi setan segel? Presiden cabang itu ragu-ragu. Yang Xiaotian mengeluarkan sebuah cincin luar angkasa dan meletakkannya di depan mereka. Presiden membukanya dan melihat bahwa cincin itu berisi batu roh surgawi, kemungkinan bernilai 10 miliar. Sambil menelan ludah, dia melirik Yang Xiaotian dan Meng Bingsui di sebelahnya dan berhasil berkata, kami telah mengetahui bahwa besi setan segel pernah digali di benua setan primal. Tapi apakah benua iblis primal masih memiliki besi iblis segel, kita tidak bisa memastikannya. Ia melanjutkan, bulan lalu, Dewa Pedang Kesedihan Agung dan Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi dari Kota Kekacauan, bersama banyak ahli dari mansion penguasa Kota Kekacauan, mungkin berjumlah ratusan, pergi ke sana. Oh, penguasa kota muda Kota Kekacauan, Lei Jun, juga pergi. Dia kemudian berbagi beberapa informasi lebih lanjut tentang Seal Demon Iron dengan Yang Xiaotian. Aku ingin menukarnya dengan air suci Dao Surgawi, kata Yang Xiaotian tiba-tiba. Presiden hendak mengatakan bahwa asosiasi tersebut tidak memiliki air suci Dao Surgawi yang tersedia untuk ditukar ketika dia melihat apa yang dikeluarkan Yang Xiaotian, dan dia tercengang. Apa yang dibawa oleh Yang Xiaotian adalah kristal roh api matahari bermutu tinggi setinggi setengah meter. Dia berkata dengan ragu-ragu, meskipun asosiasi tidak memilikinya, aku masih punya stok. Sesaat kemudian, Yang Xiaotian tidak berlama-lama lagi, dia membawa Meng Bingsui dan yang lainnya, menerobos langit, dan melesat menuju benua iblis purba. Presiden cabang memperhatikan kepergian Yang Xiaotian, ekspresinya rumit. Awalnya, dia seharusnya tidak mengungkapkan hal-hal mengenai orang-orang dari kota kekacauan yang menanyakan tentang besi setan segel kepada Yang Xiaotian. Namun pertempuran dengan kota kekacauan, tempat Lei Wantian mengaktifkan formasi besar pemusnahan kekacauan dan bahkan berupaya memusnahkan penduduk asosiasi perdagangan tak berujung, telah membuat mereka sangat tidak senang. Setelah keluar dari kota, Yang Xiaotian menggunakan batu roh Chaos kelas menengah untuk sepenuhnya menggerakkan perahu Hanhai. Meskipun perahu Hanhai sudah sangat cepat, Yang Xiaotian masih merasa kecepatannya terlalu lambat. Dewa Pedang Kesedihan Besar dan Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi merupakan tangan kiri dan kanan Lei Wantian dan biasanya tidak akan meninggalkan kota kekacauan, tetapi sekarang mereka telah bergerak bersama untuk menuju benua iblis purba. Pastilah kota kekacauan telah menemukan informasi yang lebih akurat tentang segel iblis besi, jika tidak, mereka tidak akan mengirim Dewa Pedang Kesedihan Besar dan Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi ke benua iblis purba. Yang Xiaotian sangat cemas, jika orang-orang dari kota kekacauan mendapatkan besi setan segel terlebih dahulu, maka mereka tidak akan punya harapan. Kalau begitu, mustahil untuk menghentikan Red Flame Demon Venerable agar tak bebas. Orang-orang dari kota kekacauan telah menuju ke benua iblis primal bulan lalu, dan sekarang mereka seharusnya sudah tiba. Memikirkan hal ini, Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk terus membuat jimat ruang waktu, meningkatkan kecepatan perahu Hanhai. Meskipun kecepatan perahu Hanhai yang melewati jimat ruang waktu sudah meningkat, Yang Xiaotian masih merasa kecepatannya terlalu lambat. Dengan kecepatan mereka saat ini, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai benua iblis purba. Setengah bulan lagi penduduk kota Chaos mungkin sudah menemukan Seal Demon Iron. Melihat ekspresi cemas Yang Xiaotian, Meng Bingsui merasa patah hati dan berkata, Tuanku, jangan khawatir, besi setan segel berada jauh di dalam bumi, bukan tugas mudah bagi orang-orang dari kota kekacauan untuk menemukannya. Tepat sekali, Tuanku, orang-orang dari kota Chaos harus menggali 30.000 kaki ke dalam tanah untuk menemukan besi setan segel. Saat mereka sampai di sana, kita pasti sudah sampai, kata setan tua berambut merah, lalu kita akan menghabisi itu dan merebut besi setan segel. Sambil berkata demikian, iblis tua berambut merah tertawa terbahak-bahak. Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya tanpa sadar memutar mata mereka. Si tua berambut merah ini, selalu punya mimpi yang tidak realistis. Di bawah kendali penuh perahu Hanhai milik Yang Xiaotian,
kelompok itu akhirnya tiba di benua iblis purba setelah setengah bulan. Setelah tiba di benua iblis purba, Yang Xiaotian berpikir sejenak dan terbang menuju kota iblis suci. Dewa Pedang Kesedihan Agung memiliki hubungan baik dengan penguasa kota iblis suci. Jika Dewa Pedang Kesedihan Agung dan yang lainnya datang ke benua iblis primal, penguasa kota iblis suci mungkin tahu keberadaan mereka. Tuanku, jika orang-orang dari kota iblis suci ikut campur, itu bisa jadi masalah, kata Raja Pembunuh Dewa. Penguasa kota iblis suci adalah salah satu dari 10 penguasa teratas di domain kekacauan. Ia tidak hanya mengendalikan kota iblis suci, kekuatan nomor 1 di benua iblis primal, tetapi juga termasuk di antara 10 negara adidaya teratas di domain kekacauan. Kalau penguasa kota iblis suci berkolusi dengan penduduk kota kekacauan, akan sangat merepotkan. Kota iblis suci, sebagai kekuatan nomor 1 di benua iblis purba, hampir setengah dari kekaisaran, sekte, dan keluarga di benua itu berada di bawah pengaruhnya. Jika kota iblis suci terlibat, maka Yang Xiaotian dan kelompoknya harus bertarung melawan separuh kekaisaran, sekte, dan keluarga di benua iblis purba. Mata Yang Xiaotian menjadi dingin, jika orang-orang dari kota iblis suci benar-benar terlibat, maka kami akan membunuh. Membunuh. Seluruh suasana menjadi dingin. Tepat saat Yang Xiaotian sedang menuju ke kota iblis suci, dia melihat sekelompok ahli dari mansion penguasa kota iblis suci bergegas menuju ke sana. Aku ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang dari kota kekacauan di kota iblis suci kali ini. Salah satu ahli dari rumah raja kota iblis suci berbicara. Entahlah, tapi karena Tuan Dewa Pedang Kesedihan Agung adalah teman dekat Tuan kita harus memperlakukan orang-orang dari kota kekacauan dengan baik. Jika terjadi kesalahan, Tuan kita pasti akan menghukum kita dengan berat. Mendengar percakapan sekelompok ahli dari rumah Raja Kota Iblis Suci, ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap. Jadi, orang-orang dari kota kekacauan sekarang ada di rumah Raja Kota Iblis Suci. Melihat rombongan ahli yang meninggalkan rumah Raja Kota Iblis Suci, Yang Xiaotian berkata dengan dingin, ke rumah Raja Kota Iblis Suci. Kelompok itu melaju dan bergegas menuju kota Setan Suci. Ketika Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba di kota Setan Suci, langit sudah gelap. Kota iblis suci yang diselimuti kegelapan diliputi oleh ki iblis yang pekat, dengan ki iblis hitam mengalir bagaikan gunung tak terlihat yang menekan kota itu. Yang Xiaotian merasakan bau darah dalam ki iblis kota iblis suci saat ia terbang menuju rumah tuan kota iblis suci. Bab 1133, Yang Xiaotian, jangan terlalu jauh. Saat ini, di dalam aula besar mansion penguasa kota iblis suci, penguasa kota iblis suci sedang bersulang dan bergembira bersama Dewa Pedang Kesedihan Agung, Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi, Lei Jun, dan yang lainnya diiringi tawa dan suara riang. Dewa Pedang Kesedihan Agung mengangkat cangkirnya dan tersenyum kepada penguasa kota iblis suci, berkat bimbinganmu, kami berhasil menemukan besi iblis segel dengan sangat lancar kali ini. Kalau tidak, mustahil. Penguasa kota iblis suci melambaikan tangannya dan tersenyum, kau terlalu sopan, saudaraku. Itu hanya gestur sederhana. Ingatkan saat-saat kita bertarung di dalam dan di luar alam iblis. Bantuan kecil ini tidak ada apa-apanya. Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi mengeluarkan bongkahan biji besi yang sangat besar dan tertawa. Apakah bongkahan besi setan segel ini merupakan bongkahan terakhir di domain kekacauan? Sekarang setelah kita memiliki besi setan segel, mari kita lihat bagaimana leluhur Guyi dan Grandmaster Sekte Wentian dapat memperbaiki arai besar penjara setan. Lei Jun tertawa. Tanpa perbaikan arai penjara iblis, kehancuran Yang Xiaotian sudah dekat. Bukan hanya Yang Xiaotian, Dewa Pedang Kesedihan Agung tertawa. Ketika saatnya tiba, Sekte Wentian dan Akademi Guyi semuanya akan musnah. Semua orang tertawa. Begitukah? Aku khawatir aku akan mengecewakan kalian semua, sebuah suara dingin dan kasar terdengar. Saat suara dingin itu bergema, tiba-tiba, kekuatan tinju yang mencengangkan menembus beberapa dinding mansion penguasa kota iblis suci, langsung menuju aula besar. Serangan itu ditujukan langsung pada Dewa Pedang Tersembunyi. Kekuatan tinju yang menakjubkan berkilauan dalam warna biru es yang indah bagaikan mimpi, tampak sangat indah di tengah api. Tetapi semua penduduk kota Chaos terkejut saat melihat kekuatan tinju biru yang bagaikan mimpi itu. Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi, hampir tanpa berpikir panjang, meraih potongan besi setan segel untuk disimpan di artefak surgawi luar angkasa. Tubuhnya dipenuhi cahaya, menembakkan perisai api dari dalam dirinya untuk menghadapi kekuatan tinju biru es Meng Bingsui. Akan tetapi, itu sia-sia, perisai api itu langsung hancur oleh kekuatan tinju biru es.
Kekuatan tinju biru es terus berlanjut tanpa henti. Pedang Ki Kesedihan Agung. Seru Dewa Pedang Kesedihan Agung hampir bersamaan, melepaskan cahaya pedang yang cemerlang dari pedang surgawi Kesedihan Agungnya. Di tengah cahaya pedang, tanda-tanda Buddha kuno tampak samar-samar. Buddha Ki menyelimuti langit dan bumi. Dikelilingi oleh Ki Buddha ini, semua orang merasa hampir tercerahkan. Pedang Ki Kesedihan Besar, teknik surgawi tertinggi dari Sekte Buddha kuno. Ketika Ki Pedang Kesedihan Agung bertabrakan dengan kekuatan tinju biru es, ledakan dahsyat menggema. Namun, para hadirin menyaksikan bahwa Ki Pedang Kesedihan Agung yang membangkitkan semangat namun penuh niat membunuh hancur berkeping-keping di bawah kekuatan tinju biru es. Kekuatan tinju biru es terus melesat menuju Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi. Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi buru-buru mundur, menghantam pilar-pilar batu di belakangnya. Kekuatan tinju biru es menghantam posisi sebelumnya, menghancurkannya dan membuat pecahan-pecahannya berhamburan, membuat semua yang ada di sekitarnya tertutup es sepenuhnya. Dewa Pedang Tersembunyi yang dengan canggung menghindari serangan Meng Bingsui, menatap kaget pada kekuatan es mengerikan yang terpancar dari kabut biru es, nyaris tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Dewa Pedang Kesedihan Besar juga menatap takut pada sosok Yang Xiaotian, Meng Bingsui, dan lainnya yang muncul di langit aula besar. Kekuatan Meng Bingsui tampaknya telah tumbuh jauh lebih kuat daripada saat pertempuran di Chaos City. Para pakar di Istana Raja Kota Iblis Suci juga menatap Yang Xiaotian dan Meng Bingsui dengan ketakutan yang amat sangat, mengenali aura dingin biru es yang khas, dan menyadari siapa penyusup itu. Yang Xiaotian, apa maksudmu menerobos masuk ke Istana Raja Kota Iblis Suci? Tanya Raja Kota Iblis Suci dengan wajah dingin, menatap Yang Xiaotian. Apa menurutmu tidak ada orang di Istana Raja Kota Iblis Suci? Yang Xiaotian melirik ke arah rumah Raja Kota Iblis Suci dan berkata, ini urusanku dan Kota Chaos. Kuharap Kota Iblis Suci tidak ikut campur. Bagi Yang Xiaotian, pernyataan ini sudah cukup sopan. Namun, di mata penguasa kota Holy Demon City, serangan Yang Xiaotian yang menghancurkan rumahnya dan kini memperingatkannya untuk tidak ikut campur dalam urusan Chaos City merupakan provokasi yang nyata. Dia adalah salah satu dari 10 ahli teratas dari Chaos Domain, belum pernah ada manusia biasa dari Divine Emperor Realm yang memprovokasinya seperti ini. Yang Xiaotian, jangan coba-coba. Tubuh penguasa kota iblis suci dipenuhi ki iblis, yang di dalamnya terlihat sekilas garis-garis energi suci. Suatu kekuatan penindas yang mengerikan melanda surga dan bumi. Kota iblis suciku tidak akan menoleransi keangkuhanmu. Benua iblis purba ini bukan tempatmu untuk bertindak liar. Suara dingin penguasa kota iblis suci bergema di seluruh rumah besar dan setiap sudut kota iblis suci. Kehadiran kekuatan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh penjuru kota iblis suci, mengunci Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Kemudian, tanah berguncang dengan suara dentuman yang terus-menerus ketika pasukan menyerbu dari setiap sudut kota iblis suci, mengepung istana penguasa kota. Ini adalah pasukan kota iblis suci. Kota iblis suci merupakan kota terdepan di benua iblis purba. Pasukannya terdiri dari pasukan elit. Meski jumlahnya hanya jutaan, aura luas dan mengesankan yang mereka pancarkan bagaikan lautan tak berujung, yang tampaknya siap melahap Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Merasakan berbagai entitas dan pasukan kuat terus bermunculan di sekelilingnya, raut wajah Yang Xiaotian berubah dingin saat ia menatap Lei Jun, ku dengar kau pindah ke rumahku di Chaos City. Dan selir-selirmu itu. Terkejut, secerca kepanikan melintas di mata Lei Jun, tetapi ia berusaha keras menenangkan diri. Yang Xiaotian, kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Dalam kompetisi Dewa Pengobatan, kau menggunakan artefak surgawi Dao untuk melakukan alkimia, melanggar aturan, oleh karena itu, kami di kota Chaos mengambil kembali rumahmu sebagai hukuman. Memang, bagi orang sepertimu yang mengabaikan aturan kontes Dewa Pengobatan, merebut kembali rumahmu adalah hal yang mudah. Kata Dewa Pedang Kesedihan Agung dengan kasar. Bunuh. Dengan sekejap, Yang Xiaotian tiba-tiba menerjang ke depan, meninju Lei Jun dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan 8 tubuh surgawi agung yang menentang, 2 kekuatan surgawi, dan domain 15 pedang dimobilisasi, cahaya merah keemasan meledak dari belakang membentuk diagram misteri tertinggi. Saat Lei Jun menyaksikan pukulan Yang Xiaotian menghampirinya, merasakan kekuatan yang mengerikan di balik pukulan itu, wajahnya berubah pucat karena ketakutan, mengetahui bahwa jika pukulan Yang Xiaotian mendarat, bahkan pertahanannya yang kuat pun tidak akan dapat menyelamatkannya dari kehancuran. Hanya dalam beberapa tahun saja, kekuatan Yang Xiaotian telah tumbuh luar biasa hebat. Tepat saat Lei Jun hendak diledakkan oleh pukulan Yang Xiaotian,
Tiba-tiba, bayangan berkelebat saat dua sosok muncul di depan Yang Xiaotian, yaitu duo tetua Yin Yang. Yang Xiaotian, mati. Kedua mata mereka berkilat tajam saat mereka melancarkan pukulan ke arah Yang Xiaotian. Dua pembangkit tenaga listrik puncak tertinggi bergabung, kekuatan gabungan mereka luar biasa besar, hampir saja menghempaskan Yang Xiaotian, ketika tiba-tiba, cahaya keemasan yang cemerlang menyambar di sekelilingnya. Rune Dao muncul di dalam cahaya itu dan berputar cepat, menciptakan tornado mengerikan yang langsung menghempaskan kedua sosok itu. Mereka menerobos masuk ke dalam rumah besar milik penguasa kota iblis suci, jatuh ke bagian surga dan bumi yang tak diketahui. Mantra Buddha kesedihan besar, pedang tersembunyi surgawi. Hampir bersamaan saat tetua Yin yang bergerak, Dewa Pedang Kesedihan Besar dan Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi juga menerjang maju dengan ganas, menyerang Yang Xiaotian. Pedang ki dari Dewa Pedang Kesedihan Besar bahkan membentuk berbagai mantra Buddha. Sementara ki pedang dari Pedang Tersembunyi Surgawi berkilauan dengan cahaya menakutkan, mengandung kekuatan waktu. Namun, kedua ki pedang mereka diblokir oleh Meng Bingsui. Bunuh. Pada saat yang sama, kekuatan tinju penguasa kota iblis suci bergulir ke depan, menargetkan Meng Bingsui dan Yang Xiaotian, karena dia tidak bisa hanya berdiri dan melihat Lei Jun dibunuh oleh tangan Yang Xiaotian. Seluruh rombongan ahli dari mansion Raja Kota dan beberapa dari Raja Pembunuh Dewa juga turut bergabung dalam pertempuran itu. Kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi seketika memenuhi seluruh kota iblis suci. Bab 1134, Potongan Terakhir Besi Iblis Segelboom. Ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Seluruh kota iblis suci bergetar hebat karena kekuatan itu. Kekuatan penghancur itu mengangkat rumah Raja Kota Iblis Suci dari fondasinya. Orang hanya bisa menyaksikan istana demi istana, tembok demi tembok di dalam rumah Raja Kota hancur menjadi debu di bawah dahsyatnya kekuatan penghancur. Bahkan dengan Grand Array yang diaktifkan, mansion Tuan Kota tidak mampu menahan kekuatan gabungan semua orang. Grand Array di City Lords Mansion berderak hebat, bahkan berbagai Grand Array di seluruh Holy Demon City hancur berantakan. Semua orang terpental akibat gempa susulan kekuatan penghancur itu, termasuk Yang Xiaotian dan Lei Jun. Yang Xiaotian bernasib lebih baik, dilindungi oleh perisai emas Tuan Ding, hanya terlempar ke belakang, sedangkan Lei Jun, meski memiliki jimat surgawi pelindung tubuh yang diberikan kepadanya oleh Lei Wantian, tetap saja muntah darah tanpa henti dan jatuh ke sudut rumah Tuan Kota. Dewa Pedang Kesedihan Besar, Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi, dan penguasa kota iblis suci semuanya dipaksa mundur oleh gelombang kejut. Pasukan penguasa kota iblis suci terhempas mundur bak ombak. Telapak Buddha Agung terbalik. Yang Xiaotian melirik Lei Jun yang terbanting ke sudut istana Tuan Kota. Ia mengangkat tangan kanannya ke udara, dan seketika tanah di bawahnya meletus, sebuah telapak Buddha kemasan muncul dari kedalaman, berniat menghancurkan Lei Jun. Bersamaan dengan itu, kilat menyambar tubuh Yang Xiaotian. Langit retak, memperlihatkan 9 lubang raksasa, dari sana guntur kesengsaraan tak terbatas jatuh bagai banjir besar, mengancam akan menelan Lei Jun. 9 alam petir, bunuh. Melihat ini, penguasa kota iblis suci tiba-tiba meninju Yang Xiaotian dengan tinju yang membawa ki iblis suci yang mengamuk seperti lautan kiamat, melolong di langit dan bumi. Dewa Pedang Kesedihan Besar dan Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi juga bergerak melawan Yang Xiaotian, sambil berteriak kepada para ahli elit kota kekacauan, bawa Tuan Muda dan pergi dulu. Para ahli kota kekacauan mengabaikan luka-luka mereka, menerobos telapak Buddha Yang Xiaotian dan pilar-pilar guntur, dan mengangkat Lei Jun, berusaha melarikan diri dari rumah Tuan Kota. Melihat ini, cahaya dingin melintas di mata Yang Xiaotian saat dia berteriak, Tuan Ding. Master Ding terbang keluar dan seketika membengkak jutaan kali lipat, berubah menjadi kuali raksasa yang menopang langit. Cahaya keemasan dari badan kuali menerangi lapisan demi lapisan ruang, menyelimuti segalanya dengan cahaya keemasannya. Saat formasi Dao Surgawi Guru Ding muncul, mundur cepat, Dewa Pedang Kesedihan Agung meraung, mengabaikan segalanya saat dia bergegas menuju Lei Jun, bertekad untuk melindunginya. Lei Jun, menatap formasi surgawi Dao di langit yang tinggi, wajahnya pucat pasi. Kenangan mengerikan tentang hukuman Dao Guru Ding yang 2 kali menghantam dan menerbangkan 11 dominator terpatri di benaknya. Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi juga bergegas menuju Lei Jun, kekuatan surgawinya melonjak liar untuk melindunginya, berteriak, Tuan Muda, lari. Dalam kepanikan, Lei Jun mengaktifkan escape talisman yang diberikan kepadanya oleh ayahnya, Lei Wantian. Jimat pelarian ini, dibuat oleh ayahnya dari Chaos Thunder dan berbagai material waktu langka,
adalah yang tercepat di Chaos Domain. Bahkan ayahnya hanya membuat 3 di antaranya. Dia hanya membawa 1. Dia tidak akan menggunakannya sembarangan kecuali jika itu adalah situasi hidup dan mati. Saat dia mengaktifkan Escape Talisman, tubuhnya diselimuti oleh berbagai petir, dan kekuatan waktu meletus seperti gunung berapi di sekelilingnya, menciptakan lautan waktu yang meledakkan kehampaan. Tepat saat Lei Jun mengaktifkan jimat pelarian dan mencoba melarikan diri melalui kehampaan, formasi Dao Surgawi di sekitar Master Ding bergetar hebat, dan guntur kesengsaraan Dao dimuntahkan. Hukuman Dao serangan kedua. Guntur kesengsaraan Dao menghancurkan kekuatan Dewa Pedang Kesedihan Besar, Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi, Rumah Raja Kota Iblis Suci, dan lainnya, dengan amukan yang tak terhentikan saat bergemuruh ke bawah. Dewa Pedang Kesedihan Besar, Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi, dan bahkan penguasa Kota Iblis Suci pun hancur berkeping-keping. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Kota Iblis Suci segera diselimuti cahaya hukuman yang menggelegar. Ratusan ahli dari Chaos City Lord's Mansion di sekitar Lei Jun juga ditelan oleh gelombang petir yang menghukum. Gedebuk. Kekuatan serangan kedua hukuman Dao menggelegar jauh ke dalam pekarangan rumah Raja Kota Iblis Suci. Seluruh mansion Raja Kota Iblis Suci dan tanah di bawahnya terlontar ke udara. Debu dan pasir menutupi Kota Iblis Suci. Cahaya matahari tidak terlihat dimanapun. Di tengah debu, kabut darah mengepul. Dewa Pedang Kesedihan Besar, Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi, dan penguasa Kota Iblis Suci terlempar keluar tembok kota-kota Iblis Suci, dan saat mereka membuka mulut, mereka menyemburkan seteguk darah. Akan tetapi, saat serangan kedua Dao Penalti mendarat, Lei Jun dan pasukannya ikut terbawa ke dalam kehampaan oleh kekuatan Escape Talisman. Dewa Pedang Kesedihan Besar, terkejut sekaligus murka, melayang ke udara bersama Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi, mengabaikan luka-luka mereka, dan menyerang Yang Xiaotian sekali lagi. Melihat istananya yang hancur dan banyaknya bawahan yang tewas atau terluka, penguasa Kota Iblis Suci diliputi kesedihan dan amarah. Matanya dipenuhi niat membunuh yang tak terkendali saat ia mengerahkan seluruh kekuatan surgawinya dan berteriak, "Panggil semua ahli kekaisaran dari benua iblis primal untuk membunuh Yang Xiaotian untukku." Dia dipenuhi ki iblis suci di sekujur tubuhnya, dan avatar surgawi muncul dari dalam dirinya, menyerang Yang Xiaotian bersama avatar tersebut. Melihat Lei Jun melarikan diri, hati Xiaotian mencelos, tetapi dia tidak mengejar, malah mengunci diri pada Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi. Lagi pula, setan segel besi bersama dengan Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi. Tujuan utamanya kali ini memang segel iblis besi. Tepat saat serangan trio Dewa Pedang Kesedihan Besar mendekati Yang Xiaotian, tubuh Guru Ding bersinar dengan cahaya yang kuat, menciptakan pusaran air yang memblokir semua serangan mereka. Dunia penyegel es. Pada saat itu, suara dingin Meng Bingsui terdengar. Kekuatan dingin yang teramat sangat melolong dari tubuh Meng Bingsui. Seketika, dunia biru es muncul sekali lagi. Saat dunia biru es lewat, segalanya diselimuti dan dibekukan oleh dinginnya biru es. Buddha Pedang Kesedihan Agung, biarkan cahaya Buddha bersinar atas semua. Segala sesuatu akan padam. Melihat dunia biru es muncul kembali, raut wajah Dewa Pedang Kesedihan Agung berubah drastis. Tubuhnya dipenuhi ki pedang, dan avatar surgawinya pun muncul. Ia dan avatar melepaskan kekuatan penuh mereka dalam sebuah serangan pedang. Pedang ki menyelimuti langit dan bumi. Semua orang menyaksikan pedang ki mereka menyatu menjadi pedang Buddha yang menjulang tinggi, berdiri di kehampaan dengan cahaya Buddha yang menyinari langit dan bumi. Dimanapun cahaya Buddha menyentuhnya, pedang ki yang luar biasa menghantam dunia biru es bagai hujan deras. Dunia biru es bergetar hebat karena serangan itu. Dan Dewa Pedang Tersembunyi juga menyerang dunia biru es dengan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, entah apakah itu ki iblis suci milik penguasa Kota Iblis Suci atau ki pedang milik Dewa Pedang Kesedihan Besar dan Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi, semuanya membeku saat bersentuhan dengan dunia biru es, tidak mampu menghentikan lajunya. Ayo pergi. Melihat dunia es Meng Bingsui menelan segalanya, Dewa Pedang Kesedihan Besar meraung dan, bersama dengan Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi, mengaktifkan jimat pelarian mereka. Setelah menyadari hal ini, penguasa Kota Iblis Suci yang murka dan penuh kesedihan, pun mengaktifkan jimat pelariannya untuk melarikan diri. Melihat hal ini, Yang Xiaotian meminta Master Ding untuk melacak aura Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi, saat ia mengejarnya bersama Meng Bingsui. Namun, Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi dan yang lainnya menggunakan jimat pelarian kuno, bersembunyi di kedalaman kehampaan, yang bahkan sulit dilacak oleh Master Ding dan Meng Bingsui. Oleh karena itu, setelah pengejaran yang panjang,
mereka tidak pernah berhasil mengejar Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi dan Dewa Pedang Kesedihan Agung. 1 jam kemudian, Yang Xiaotian harus berhenti. Wajahnya muram. Jika seorang dominator ingin melarikan diri, mereka sangat sulit dilacak. Alasan mereka berhasil menangkap leluhur Senong Lizi di masa lalu adalah karena mereka telah menyiapkan 9 lapisan salju dingin agung sebelumnya. Potongan besi segel iblis pada Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi sepertinya mustahil untuk diambil kembali sekarang. Mereka harus menemukan cara untuk menemukan bagian lain dari Seal Demon Iron. Akan tetapi, setelah menangkap seorang ahli tingkat tinggi dari Istana Raja Kota Iblis Suci, dan setelah diinterogasi, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya mengetahui bahwa potongan besi iblis segel yang dimiliki Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi adalah yang terakhir di benua iblis purba. Bab 1135, Lautan Bencana Iblis, Penguasa Iblis Primal, potongan terakhir. Setelah mengetahui bahwa besi iblis segel pada Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi adalah potongan terakhir, hati Yang Xiaotian tenggelam sepenuhnya. Di mana Dewa Pedang Kesedihan Agung dan yang lainnya menemukan besi setan segel. Yang Xiaotian tidak mau menyerah, bertanya. Mendengar ini, ahli dari Istana Raja Kota Iblis Suci ragu-ragu sejenak dan berkata, sebelumnya, Raja Kota telah membawa mereka ke Pegunungan Batu Darah, dan mereka pasti menemukan besi iblis segel di sana. Namun, di mana tepatnya di Pegunungan Bloodrock mereka menemukan besi setan segel, aku tidak tahu, hanya Tuan Kota sendiri yang tahu. Pegunungan Bloodrock. Mendengar ini, Yang Xiaotian segera bergegas ke Pegunungan Bloodrock bersama Meng Bingsue dan yang lainnya. Saat Yang Xiaotian dan Meng Bingsue sedang dalam perjalanan menuju Pegunungan Bloodrock, Dewa Pedang Kesedihan Besar, Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi, dan Lei Jun, memastikan bahwa Yang Xiaotian tidak lagi mengejar mereka, mendarat di sebuah benua dekat benua Iblis Purba. Baik Dewa Pedang Kesedihan Besar maupun Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi tak kuasa menahan luka-luka mereka, dan saat membuka mulut, mereka menyemburkan darah. Yang Xiaotian, wajah Dewa Pedang Kesedihan Besar dipenuhi amarah dan kebencian. Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi memandang Lei Jun, Tuan Muda, apa kabar? Lei Jun, masih terguncang, terdiam sejenak, lalu berkata tegas, aku baik-baik saja, lalu dengan penuh kebencian menambahkan, suatu hari nanti, aku akan membunuh Yang Xiaotian. Aku akan membunuh antek-antek anjing di sekitarnya. Mengingat kejadian mengerikan sebelumnya, punggungnya masih terasa dingin. Kalau bukan karena jimat pelarian yang dibuat oleh ayahnya, dia pasti sudah berubah menjadi kabut darah akibat serangan kedua hukuman Dao, sama seperti para tetua Yin dan Yang. Berpikir tentang para tetua Yin dan Yang serta semua ahli dari mansion penguasa kota kekacauan yang akan dimusnahkan, Lei Jun mengepalkan tinjunya, seluruh tubuhnya gemetar. Dewa Pedang Kesedihan Agung menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, Tuan Muda, tenang saja, pertahanan kuali surgawi Dao mungkin kuat, tetapi mereka tidak dapat menangkis tebasan dari Yang Mulia Iblis Api Merah. Dengan satu tebasan pedang Red Flame Demon Venerable, pertahanan artefak surgawi Dao dapat terbelah dan Yang Xiaotian terbelah dua. Ayo kembali ke kota kekacauan. Setelah mengatakan itu, keduanya menemani Lei Jun saat mereka bergegas kembali ke benua kekacauan dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, setelah Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di Pegunungan Bloodrock, mereka mulai mencari Seal Demon Iron. Meskipun mereka tidak tahu persis di mana Dewa Pedang Kesedihan Besar dan kelompoknya menemukan setan besi segel di Pegunungan Batu Darah, kelompok yang terdiri dari beberapa ratus orang yang dipimpin oleh Dewa Pedang Kesedihan Besar pasti telah meninggalkan beberapa jejak setelah tiba di sana. Berkat usaha bersama Master Ding dan Meng Bingsue, mereka akhirnya menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang Kesedihan Besar dan yang lainnya dan mengikuti jejak tersebut hingga ke puncak gunung tertentu di bawah Pegunungan Bloodrock. Di sana, mereka melihat ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan kekuatan khusus. Di bawah kekuatan ini, iblis tua berambut merah, 4 iblis penyihir hantu, dan beberapa yang lain mendapati bahwa kekuatan sihir mereka sangat ditekan, merasa terkekang seolah-olah sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak dapat melepaskannya. Ini adalah kekuatan penyegel iblis. Kata Master Ding, dengan kekuatan ini, para pembudidaya iblis atau makhluk kuat dari ras iblis akan memiliki kekuatan sihir yang sangat ditekan. Namun, meskipun ruang Seal Demon ini dapat melahirkan Seal Demon Iron, untuk menghasilkan sepotong Seal Demon Iron berukuran setengah meter, dibutuhkan setidaknya 10 juta tahun. Karena mereka membutuhkan setidaknya sepotong besi segel iblis berukuran setengah meter untuk memperbaiki susunan besar penjara iblis. Potongan yang ditemukan oleh Dewa Pedang Tersembunyi itu berukuran sebesar itu. Mendengar ini,
Yang Xiaotian mengerutkan keningnya. 10 juta tahun. Artinya, akan memakan waktu 10 juta tahun lagi bagi sel Demon Iron baru untuk lahir di ruang sel Demon ini. Yang Xiaotian tidak pergi, sebaliknya, ia dan semua orang dengan hati-hati mencari di ruang sel Demon, tetapi setelah menjelajahi setiap incinya, mereka tidak pernah menemukan sepotong pun sel Demon Iron, bahkan seukuran sebutir pasir, apalagi setengah meter. Akhirnya, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tidak punya pilihan selain pergi dan muncul dari bawah tanah. Yang Xiaotian, memandang pegunungan Blood Rock yang diselimuti kabut darah, merasa agak muram, tanpa sel Demon Iron, akhirnya, usahanya gagal. Alam iblis punya tempat yang seharusnya juga memiliki besi iblis segel, Raja Pembunuh Dewa tiba-tiba berbicara. Tempat apa? Yang Xiaotian bertanya, hatinya dipenuhi harapan saat mendengar ini. Itu di Laut Bencana Iblis, kata Raja Pembunuh Dewa. Ada tempat di Laut Bencana Iblis di mana, begitu dimasuki, kekuatan sihirnya sangat ditekan, sehingga tidak bisa digunakan. Tempat itu seharusnya juga memiliki besi segel iblis. Lautan Bencana Iblis. Iblis tua berambut merah, penyihir hantu, dan 4 iblis lainnya semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan setelah mendengar tentang Lautan Bencana Iblis. Yang Xiaotian tidak familiar dengan alam iblis. Melihat ekspresi iblis tua berambut merah dan yang lainnya, ia bertanya, apakah Lautan Bencana Iblis sangat berbahaya? Berbahaya itu terlalu meremehkan. Iblis tua berambut merah menelan ludah. Itu tempat paling berbahaya di alam iblis, bahkan lebih berbahaya daripada gunung api hijau. Yang Xiaotian terkejut. Dia tahu betapa berbahayanya gunung Green Flame, di mana bahkan seorang dominator pun telah tewas dan para dominator Orde ke-10 tidak berani menyentuh puncak utama gunung Green Flame. Sekarang, mendengar bahwa Lautan Bencana Iblis bahkan lebih berbahaya daripada gunung Green Flame sungguh mengerikan. Laut Bencana Iblis lebih berbahaya daripada gunung api hijau. Satu-satunya iblis yang cukup kuat untuk menerobos Laut Bencana Iblis adalah Raja Iblis Kekacauan, Raja Pembunuh Dewa menggelengkan kepalanya. Kabarnya, bahkan leluhur iblis suci tertinggi dari Sekte Iblis Suci tertinggi pun tak berani melangkah ke Laut Bencana Iblis. Bahkan leluhur iblis suci tertinggi pun tidak berani memasuki Laut Bencana Iblis. Yang Xiaotian terkejut. Meskipun Lautan Bencana Iblis dikatakan berbahaya, fakta bahwa leluhur iblis suci tertinggi tidak berani memasukinya masih mengejutkan Yang Xiaotian. Dia telah menyaksikan kekuatan leluhur setan suci tertinggi selama pertempuran di Gunung Dao Surgawi. Raja Pembunuh Dewa mengangguk, air Laut Bencana Iblis sungguh mengerikan. Sentuhannya saja bisa membuat seorang dominator Ordo ke-10 membusuk, dan hampir tak ada harapan untuk sembuh. Namun, konon jika seseorang memiliki api surgawi kekacauan, dia bisa memasuki Laut Bencana Iblis. Yang Xiaotian terkejut. Api surgawi kekacauan. Meskipun kau memiliki api surgawi kekacauan, dengan alammu saat ini, kau tidak akan mampu melepaskan kekuatan api surgawi kekacauan, kata Master Ding. Untuk memasuki Laut Bencana Iblis, kau setidaknya harus berada di alam tertinggi. Mendengar Guru Ding mengatakan bahwa seseorang harus setidaknya berada di alam tertinggi, Yang Xiaotian tidak lagi mempertimbangkan Lautan Bencana Iblis. Untuk menerobos ke alam tertinggi akan memakan waktu sedikitnya 1000 tahun. Dan bahkan menerobos ke alam tertinggi hanya cukup untuk memungkinkan masuk ke Lautan Bencana Iblis. Tepat ketika Yang Xiaotian sedang memikirkan cara menemukan besi setan segel, leluhur Senong, Li Zi, mengirimkan sebuah jimat pesan. Yang Xiaotian membukanya dan tak kuasa menahan kegembiraannya. Pesan Li Zi menyatakan bahwa ia telah menemukan bahwa penguasa iblis primal, pada zamannya, memiliki sepotong besar besi iblis segel. Penguasa iblis primal memang merupakan penguasa benua iblis primal pada masa itu. Tuan iblis primal, gumam Yang Xiaotian. Potongan besi setan segel itu seharusnya berada di rumah gua tempat penguasa setan primal berkultivasi pada masa itu. Yang Xiaotian juga menunjukkan jimat pesan Li Zi kepada Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya, yang semuanya sangat senang. Tuan muda, mari kita selidiki lokasi rumah gua milik penguasa iblis primal di masa itu. Kata Raja Pembunuh Dewa segera. Bagus. Yang Xiaotian mengangguk. Namun, tepat ketika Raja Pembunuh Dewa, iblis tua berambut merah, dan yang lainnya hendak pergi, Yang Xiaotian memanggil mereka dan berpesan, jangan menarik perhatian kota kekacauan atau kota iblis suci. Kali ini, tidak boleh ada kesalahan. Raja Pembunuh Dewa dan rombongannya dengan hormat mengakui perintah tersebut, lalu terbang ke langit untuk berangkat. Sementara itu, Yang Xiaotian dan Meng Bingsue pergi ke kota-kota terdekat untuk menanyakan beberapa perbuatan penguasa iblis primal.
Karena penguasa iblis primal adalah penguasa benua iblis primal pada masanya, informasi tentangnya relatif mudah ditemukan. Beberapa hari kemudian, setelah meringkas informasi yang dikumpulkan oleh Raja Pembunuh Dewa dan rombongannya, Yang Xiaotian memastikan lokasi rumah gua tempat penguasa iblis primal berkultivasi pada masa itu. Bab 1136 Elephant Origin Wild mengenai lokasi rumah gua Lord of Primal Demon, Yang Xiaotian telah menunjukkan 3 tempat, tetapi yang paling mungkin adalah tempat yang disebut Elephant Origin Wild. Pada zaman dahulu kala, Elephant Origin Wild sangat terkenal di benua iblis purba. Namun seiring berubahnya waktu, kini, Elephant Origin Wild telah menjadi tempat terpencil tanpa aktivitas manusia. Ketika Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di Elephant Origin Wild, mereka melihat gulma yang ada di sana lebih tinggi dari manusia. Tempat ini pastilah tempat tinggal klan gajah surgawi kuno di masa lalu, kata iblis tua berambut merah sambil memandang hutan liar asal gajah, tempat rumput liar menjulang tinggi di atas mereka. Klan gajah surgawi kuno merupakan salah satu klan terkuat di domain kekacauan, dan Raja Dewa Gajah kuno memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja Api Suci Sejati, raksasa benua iblis purba dan tunggangan setia penguasa iblis purba. Untuk menaklukkan Raja Gajah Surgawi kuno, penguasa iblis purba telah menghabiskan waktu 100.000 tahun. Pada awalnya, kekuatan penguasa iblis primal setara dengan Raja Gajah Surgawi kuno, tetapi kemudian, setelah menjadi penguasa benua iblis primal, ia berhasil menekan Raja Gajah Surgawi. Kehidupan penguasa iblis primal sangatlah melegenda, dan meskipun penguasa kota iblis suci saat ini juga merupakan salah satu dari 10 penguasa teratas di Chaos Domain, namun ia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penguasanya, penguasa iblis primal, jauh lebih hebat. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya terus terbang maju. Elephant Origin Wild terbentang sejauh mata memandang, dan di antara gulma yang menjulang tinggi, mereka dapat melihat beberapa sisa tembok kota dan batu. Sebagai salah satu klan terkuat di Chaos Domain, kota klan Gajah Surgawi kuno, kota Gajah Surgawi, dulunya merupakan salah satu kota terbesar di domain tersebut, sama makmurnya dengan kota kuno api suci, tetapi pertempuran besar meletus, yang menyebabkan hilangnya kota Gajah Surgawi sepenuhnya. Meskipun kota kuno api suci telah menjadi reruntuhan, kota itu masih berdiri, tetapi kota Gajah Surgawi lenyap tak lama setelah penguasa iblis primal dan Raja Dewa Gajah kuno memasuki domain Dao. Mengenai siapa yang berada di balik semua ini, ada yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Destiny Dominator, ada pula yang mengklaim itu adalah usaha bersama oleh Life Dominator dan Destiny Dominator untuk menghancurkan Divine Elephant City. Alasan dibalik upaya bersama Life Dominator dan Destiny Dominator dalam menghancurkan Divine Elephant City masih menjadi misteri. Memikirkan Destiny Dominator, Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk melirik Meng Bingsui. Meng Bingsui tersenyum dan berkata, "Tuanku, ada apa?" "Tidak ada," jawab Yang Xiaotian sambil tersenyum. "Hanya sedang memikirkan sesuatu." Kelompok itu terus terbang maju. Saat mereka terus berjalan, mereka melihat makin banyak tembok yang rusak dan reruntuhan yang tersebar di seluruh Elephant Origin Wild. Tepat saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya terbang semakin dalam ke Elephant Origin Wild, dua sosok juga sedang menuju ke alam liar. Kedua sosok ini adalah iblis dunia kekacauan dan muridnya Luohou. "Tuan, apakah rumah gua milik penguasa iblis primal benar-benar ada di alam liar asal gajah ini?" tanya Luohou saat mereka terbang menuju alam liar yang sunyi. Iblis dunia kekacauan mengangguk dan berkata, "Gua rumah besar penguasa iblis primal seharusnya berada di alam liar asal gajah, tapi kita tidak bisa yakin 100%. Ayo kita cari dulu." Rumah gua penguasa iblis primal berisi harta karun tertinggi. Dengan mendapatkan harta karun tertinggi dari gua kediaman Dewa Iblis Primal untuk kultivasi, peluang kita untuk berhasil memasuki alam Dao akan meningkat pesat. Keduanya berbicara sambil terbang menuju tujuan mereka. Saat Yang Xiaotian terbang maju, diagram misteri tertinggi berkumpul di belakangnya. Diselimuti kekuatan diagram misteri tertinggi, Yang Xiaotian dapat merasakan setiap menit kekuatan yang membatasi dengan kejelasan yang luar biasa. Bahkan batasan yang paling tersembunyi jauh di dalam ruang angkasa tidak dapat lolos dari selubung kekuatan diagram misteri tertinggi. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian dan kawan-kawan sampai di ujung Elephant Origin Wild, mereka belum merasakan adanya kekuatan yang membatasi, bahkan sedikit pun tidak. Yang Xiaotian bingung. Jika penguasa gua iblis primal berada di alam liar asal gajah, seharusnya ada batasan di rumah besar itu. Mustahil tidak ada jejak kekuatan terlarang. Mungkinkah penguasa gua iblis primal tidak berada di alam liar asal gajah?
Tepat ketika Yang Xiaotian hendak memimpin semua orang ke lokasi berikutnya, tiba-tiba, ia melihat sebuah puncak gunung di depannya. Puncak ini tampak biasa saja pada pandangan pertama, tetapi Yang Xiaotian selalu merasa ada yang aneh. Adapun apa yang aneh, Yang Xiaotian tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Ayo kita lihat, kata Yang Xiaotian sambil memimpin rombongan menuju puncak gunung. Sesampainya di gunung, mereka tidak mendapati hal yang aneh, namun, ketika Yang Xiaotian turun ke puncak, diagram misteri tertinggi di punggungnya segera merasakan fluktuasi yang sangat halus dari kekuatan penghalang dari ruang terdalam di bawah gunung. Kekuatan penghalang ini sangat lemah, kalau saja dia tidak memiliki diagram misteri tertinggi, dia mungkin tidak akan dapat mendeteksinya. Setelah itu, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya berjalan ke bawah puncak gunung. Benar saja, mengikuti arah yang dirasakan oleh diagram misteri tertinggi, Yang Xiaotian dan beberapa orang lainnya tiba di sebuah gua. Gua ini tidak besar, hanya beberapa puluh meter persegi, dan di depannya terdapat pintu besar yang ditempa dari sejenis besi surgawi. Di depan pintu terdapat panggung kecil dengan bangku-bangku batu dan meja batu. Yang Xiaotian menatap pintu gua dan tak dapat menahan rasa gembiranya, dia pun bergegas melangkah ke pintu, di mana dia melihat karakter, iblis, tertulis di sana. Karakter, iblis, ini dipenuhi dengan ki iblis yang mendominasi dan menindas, seolah-olah memiliki kekuatan seorang penguasa iblis tertinggi yang memerintah dunia. Setan tua berambut merah, 4 penyihir hantu, dan beberapa lainnya sangat terguncang ketika mereka melihat karakter, iblis. Hanya penguasa iblis primal dari domain kekacauan yang mampu menciptakan karakter, iblis seperti itu, seru Raja Pembunuh Dewa dengan kagum. Penguasa iblis primal pernah disebut sebagai yang pertama di antara para praktisi jalan iblis di domain kekacauan. Yang Xiaotian mengangguk dan kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke pintu. Tidak ada batasan pada pintu itu sendiri, tetapi ada kunci yang tampaknya memerlukan kunci khusus untuk membuka pintu Cave Mansion. Tuanku, izinkan aku mencobanya, kata Raja Pembunuh Dewa. Semua orang mundur. Raja Pembunuh Dewa memukul pintu dengan pedangnya. Semburan cahaya muncul dari pintu. Namun tidak bergerak sedikit pun. Hanya bekas pedang dangkal yang tertinggal di pintu. Kerumunan orang tercengang, Raja Pembunuh Dewa telah berhasil menjadi seorang penguasa. Namun ketika menggedor pintu, ia hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Selanjutnya, Meng Bingsui juga mengambil tindakan, tetapi bahkan dengan kekuatan dominator Dual Realm, dia hanya bisa meninggalkan jejak telapak tangan berwarna biru es di pintu, masih tidak dapat menerobosnya. Sepertinya kita butuh kuncinya, simpul Raja Pembunuh Dewa, alisnya berkerut erat. Tanpa kuncinya, kita tidak bisa membuka pintunya. Yang Xiaotian mendekati pintu dan mengaktifkan tubuh surgawi abadinya, memanfaatkan kekuatan waktu untuk mengasimilasi pintu tersebut. Namun, kekuatan waktu tidak dapat menembus pintu tersebut, pintu itu seperti cermin halus, yang menolak kekuatan temporalnya. Tampaknya kekuatan waktu Yang Xiaotian dari tubuh surgawi abadi masih terlalu lemah untuk berasimilasi dengan pintu. Sel Demon Iron ada di dalam Cave Mansion ini, namun mereka tidak bisa masuk, yang membuat Yang Xiaotian terdiam. Di mana mereka dapat menemukan kunci pintu Cave Mansion? Yang Xiaotian mengamati pintu Cave Mansion, lalu melirik ke sekelilingnya, dan tiba-tiba pandangannya tertuju pada meja batu dan bangku-bangku di panggung atas. Meja dan bangku batu itu diduga berlebihan, namun ternyata diletakkan tepat di depan pintu Cave Mansion. Yang Xiaotian mendekati meja dan bangku batu itu dan memeriksanya dengan saksama. Namun, ia tidak menemukan apapun, tampaknya itu hanyalah meja dan bangku batu biasa. Bab 1137, Air Suci Kehidupan Primordial. Yang Xiaotian bingung. Mungkinkah tebakannya salah? Dia berpikir sejenak dan dengan hati-hati meraba sekeliling meja batu dan bangku. Meja dan bangku batu itu sangat halus dan tidak ada yang aneh. Yang Xiaotian berpikir lagi, meletakkan telapak tangannya di atas meja batu, dan mengerahkan kekuatan surgawinya, tetapi meja batu itu tetap tidak merespons. Akhirnya, Yang Xiaotian bahkan mengerahkan kekuatan 8 tubuh surgawi agung dan keilahian kekacauan. Tetap saja, tidak ada jawaban. Baru ketika Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan 3000 Dewa Iblis bawaan, tiba-tiba, meja batu itu meledak dengan ki iblis. Gelombang ki iblis yang keluar dari meja batu itu begitu kuat hingga mengejutkan Yang Xiaotian, dia tidak menyangka 3000 kekuatan Dewa Iblis bawaan miliknya mampu membangkitkan reaksi sekuat itu dari meja batu. Di tengah gelombang ki iblis di meja batu, perlahan, sebuah kotak kayu hitam melayang keluar dari dalamnya.
Melihat kotak kayu hitam itu, mata Yang Xiaotian berbinar. Saat kotak kayu itu terbang, dia mengulurkan tangan, memegang kotak itu di tangannya, dan kemudian mencoba membukanya. Kali ini, tidak ada batasan pada kotak kayu itu, dan Yang Xiaotian dengan mudah membukanya. Di dalam kotak kayu itu, ada kunci pedang kayu. Melihat kunci pedang kayu ini, Yang Xiaotian sangat gembira. Kunci pedang kayu itu tidak diragukan lagi adalah kunci menuju rumah gua. Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya juga senang. Yang Xiaotian datang di depan gerbang Cave Mansion, memasukkan kunci pedang kayu ke lubang kunci gerbang. Namun yang mengejutkan semua orang, gerbang itu tidak bereaksi sama sekali. Yang Xiaotian mencoba mengaktifkan kekuatan 3000 Dewa Iblis bawaan, dan benar saja, kunci pedang kayu bersinar terang dan masuk 1 inci lebih dalam ke lubang kunci, diikuti oleh gelombang cahaya dari gerbang. Di bawah pengawasan kerumunan yang cemas, butuh sekitar selusin napas sebelum gerbang perlahan terbuka. Melihat gerbang akhirnya terbuka, Raja Pembunuh Dewa, Iblis tua berambut merah, dan yang lainnya bersorak. Sepanjang perjalanan, semua orang berusaha keras untuk menemukan Seal Demon Iron. Yang Xiaotian dan yang lainnya memasuki Cave Mansion. Begitu masuk ke dalam, mereka tiba di sebuah aula besar yang luas, hanya ada 4 pilar batu dan tidak ada yang lain, kecuali beberapa tulisan kuno pada pilar-pilar itu. Rumah gua itu sangat besar, dan setelah Yan Xiaotian melewati aula depan, ia tiba di aula pemurnian, tempat segala macam besi surgawi dipajang, banyak di antaranya merupakan bahan pemurnian artefak tingkat atas dari domain kekacauan. Di antara tumpukan besi surgawi ini, ada sepotong besi surgawi berwarna hitam yang memancarkan kilau dan ki iblis yang berbeda dari yang ada di sekitarnya. Segel setan besi. Melihat potongan besi surgawi setinggi hampir 1 meter ini, Yang Xiaotian sangat gembira. Segel setan besi akhirnya ditemukan. Dengan sepotong besar Seal Demon Iron, itu sudah cukup untuk memperbaiki Demon Imprisoning Grid Array. Selamat, Tuan Muda, kata Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya dengan gembira. Yang Xiaotian mengangguk dan memasukkan besi setan segel ke dalam kuali senong. Kemudian, ia menemukan sepotong besi surgawi aneh lainnya di sudut aula besar. Sepotong besi surgawi ini hampir transparan dan akan luput dari perhatian di bawah cahaya redup aula besar jika tidak diperhatikan dengan saksama. Besi surgawi tanpa bayangan, seru Yang Xiaotian kegirangan. Besi surgawi tanpa bayangan adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan artefak surgawi tingkat dominator dan juga merupakan substansi utama untuk meningkatkan perahu Hanhai. Yang Xiaotian segera mengumpulkan besi surgawi tanpa bayangan ke dalam kuali senong, dan tentu saja, besi surgawi lainnya di aula juga. Setelah itu, Yang Xiaotian dan yang lainnya menemukan beberapa ramuan di aula alkimia, namun, semua ramuan ini adalah ramuan penyembuh. Selain itu, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tidak menemukan apapun lagi di dalam rumah gua itu, belum lagi air suci surgawi Dao, mereka bahkan tidak menemukan satu pun batu roh kekacauan tingkat rendah. Ketika Yang Xiaotian kembali ke aula depan, tatapannya tertuju pada 4 pilar batu di sana. Dia hanya melirik sekilas pilar-pilar batu itu sebelumnya dan belum memeriksanya secara menyeluruh. Semakin dia mempelajarinya, semakin terkejut dia jadinya. Keempat pilar batu ini hanya memiliki ribuan karakter, tetapi isinya mencakup segalanya, termasuk formasi, alkimia, pemurnian artefak, dan bahkan rahasia benua iblis primal. Yang Xiaotian membacanya 3 kali. Setelah membaca, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merenungkan pola pada keempat pilar batu tersebut. Berdasarkan karakter pada pilar batu, apa yang tergambar adalah formasi dewa tertentu. Jika seseorang dapat memahami formasi ini secara menyeluruh, mereka akan dapat memperoleh beberapa hal yang pernah diperoleh penguasa iblis primal. Sekilas, pola pada keempat pilar batu ini tampak biasa saja, tetapi setelah Yang Xiaotian mempelajarinya selama setengah hari, ia merasa takjub. Secara umum, pembentukan Grand Array memerlukan Grid Formation Rune, namun ketika Lord of Primal Demon membentuk Godly Formation ini, tampaknya tidak memerlukan Grid Formation Rune apapun. Ini menunjukkan seberapa tinggi formasi yang dimiliki penguasa alam iblis primal. Gurunya, penguasa langit dan bumi, pernah berkata bahwa ketika keterampilan seseorang dalam membentuk formasi mencapai taraf tertentu, setiap goresan dan garis dapat membentuk sebuah susunan. Sebelumnya, Yang Xiaotian tidak memahami hal ini, tetapi sekarang saat dia melihat susunan pilar batu, dia mulai memahaminya secara samar-samar. Yang Xiaotian duduk bersila di tengah aula besar, sepenuhnya membenamkan pikirannya pada deretan pilar batu.
Sementara Yang Xiaotian sepenuhnya tenggelam dalam susunan pilar batu, Chaos World Demon dan muridnya, Putra Chaos Luo Hou, tidak pernah dapat menemukan rumah gua milik penguasa Primal Demon dan akhirnya meninggalkan Elephant Origin World. Sebelum dia menyadarinya, 10 hari telah berlalu. Saat Yang Xiaotian terus memahami, pola pada 4 pilar batu akhirnya mulai berubah di matanya, berubah menjadi rune formasi arai. Pada akhirnya, semua rune formasi arai ini muncul di depan mata Yang Xiaotian. Arai surgawi 4 simbol. Keempat pilar batu itu menggambarkan 4 simbol susunan surgawi. Setelah memahami rune dari arai surgawi 4 simbol, langkah selanjutnya untuk memahaminya menjadi jauh lebih mudah. Hanya dalam 2 hari, Yang Xiaotian mempelajari arai surgawi 4 simbol secara menyeluruh, lalu melambaikan tangannya dan mengumpulkan rune 4 simbol, menyuntikkannya ke dalam 4 pilar batu. Saat 4 simbol rune dikirimkan ke 4 pilar batu, pilar-pilar itu melonjak dengan cahaya, dan raungan yang tampaknya berasal dari gajah surgawi kuno bergema di seluruh alam liar asal gajah. Seluruh Elephant Origin World memancar dengan cahaya seolah-olah Divine Elephant City akan hidup kembali. Di bawah sorotan cahaya keempat pilar batu, 2 vas giok terbang keluar dari 2 di antaranya. Melihat kedua vas giok ini, Yang Xiaotian dipenuhi dengan antisipasi. Dia membuka salah satu vas giok dan seketika, wangi yang memikat memenuhi seluruh rumah gua, dan gelombang energi kehidupan yang kuat mulai membanjiri keluar seperti air pasang. Yang Xiaotian mengintip ke dalam vas giok dan melihat bahwa vas itu berisi air kehidupan berwarna hijau keemasan, mengandung napas hunyuan dan saripati dao agung. Air kehidupan purba. Sejak mengolah tubuh surgawi kehidupan tertingginya, Yang Xiaotian telah mencari informasi tentang air kehidupan primordial. Dan sekarang, air kehidupan primordial ada tepat di depan matanya. Menatap vas giok yang diisi dengan air kehidupan primordial, Yang Xiaotian hampir tak dapat menahan rasa senang dan gembiranya, karena dengan air kehidupan primordial ini, pohon dewa kehidupannya dapat berubah menjadi pohon surgawi kehidupan primordial. Terlebih lagi, air kehidupan primordial tidak hanya dapat mengubah pohon dewa kehidupan menjadi pohon surgawi kehidupan primordial, mengonsumsinya untuk kultivasi juga akan meningkatkan kecepatan kemajuan tubuh surgawi kehidupan tertingginya. Ini berarti Yang Xiaotian tidak perlu lagi khawatir tentang tubuh surgawi kehidupan tertingginya yang tidak mampu menembus 21 lapisan dalam beberapa dekade berikutnya. Pada saat ini, Yang Xiaotian samar-samar mulai memahami mengapa penguasa kehidupan telah menargetkan kota gajah surgawi pada tahun-tahun itu. Bab 1138, memperbaiki arai besar yang memenjarakan iblis. Yang Xiaotian memperlakukan air kehidupan primordial yang diperolehnya sebagai harta benda yang berharga. Ini adalah hal utama yang ia butuhkan untuk mencapai alam raja surgawi sebelum melemahnya larangan jalan surgawi. Setelah mengamankan air kehidupan primordial, Yang Xiaotian kemudian membuka vas giok kedua. Begitu dia membukanya, dia mencium aroma yang familiar. Air suci dao surgawi. Benar saja, saat dia melihat ke dalam vas kedua, vas itu terisi dengan air suci dao surgawi. Sevastopol penuh air suci dao surgawi. Yang Xiaotian memperkirakan ada sekitar 1000 suap, dia memberikan setengahnya kepada Master Ding untuk menyembuhkan lukanya dan mengamankan sisanya. Sekarang setelah dia memperoleh kayu dewa matahari dan besi setan segel, serta menemukan air kehidupan primordial, Yang Xiaotian tidak berlama-lama, dan segera meninggalkan rumah gua bersama semua orang. Mereka buru-buru kembali ke benua Guyi. Didorong dengan kecepatan penuh oleh batu roh kekacauan kelas menengah, butuh waktu lebih dari sebulan bagi semua orang untuk akhirnya kembali ke benua Guyi. Setelah kembali ke benua Guyi, Yang Xiaotian segera bergegas ke jurang iblis api merah. Dalam perjalanannya menuju Red Flame Demon Abyss, Yang Xiaotian telah menghubungi gurunya, Liang Li, dan memberitahu leluhur Guyi serta Grandmaster Sekte Wentian, mengatakan bahwa ia telah menemukan Seal Demon Iron dan Sun Divine Wood. Oleh karena itu, ketika Yang Xiaotian tiba di Red Flame Demon Abyss, Liang Li, leluhur Guyi, Grandmaster Sekte Wentian, Dewa Pengobatan Tian Seng, dan Dewa Pedang Jiuli sudah menunggunya di altar pengorbanan. Liang Li dan leluhur Guyi, dari jauh, gembira melihat Yang Xiaotian terbang ke arah mereka. Semua orang menyambutnya dengan gembira. Yang Xiaotian tidak berbasa-basi dan langsung menuju altar pengorbanan bersama semua orang, mengeluarkan besi iblis segel untuk mulai memperbaiki susunan besar penjara iblis. Namun, besi setan segel sangat sulit dicairkan. Bahkan dengan banyak api surgawi, butuh waktu berbulan-bulan untuk melelehkannya. Namun di bawah api surgawi pemusnahan kekacauan Yang Xiaotian,
besi setan segel yang tingginya hampir 1 meter dengan cepat meleleh menjadi cairan besi setan segel, lalu dengan usaha gabungan semua orang, cairan itu menyatu menjadi susunan besar penjara setan. Memperbaiki bagian grid array yang rusak satu per satu. Saat Demon Imprisoning Grid Array diperbaiki, array yang awalnya redup mulai bersinar lagi, dan semakin terang. Sang Iblis Api Merah yang mulia di dalam jurang iblis merasakan perubahan pada Demon Imprisoning Grid Array dan dengan ganas membombardir Grid Array dan altar pengorbanan. Altar itu bergetar terus-menerus. Pada saat yang sama, Red Flame Demon Venerable meraung, bahkan jika kau memperbaiki Demon Imprisoning Grid Array, kau tidak bisa menjebakku selamanya. Tanpa artefak mata arai dan mutiara iblis suci, aku bisa segera melarikan diri. Yang Xiao Tian, kamu adalah orang pertama yang akan kurebut saat aku keluar. Meskipun terjebak dalam jurang iblis, dia menyadari kejadian di altar pengorbanan dan mengetahui bahwa Yang Xiao Tian lah yang telah mengambil segel iblis besi. Yang Xiao Tian dan yang lainnya mengabaikan Red Flame Demon Venerable yang marah, terus memperbaiki Demon Imprisoning Grid Array sambil tetap waspada terhadap setiap perubahan di sekitar mereka. Waktu berlalu. Setengah jam kemudian, setengah bagian yang rusak dari Demon Imprisoning Grid Array telah diperbaiki oleh Seal Demon Iron Fluid. Dalam waktu setengah jam lagi, mereka akan dapat memulihkan sepenuhnya semua bagian Grid Array yang rusak. Melihat setengah dari cairan besi segel iblis telah selesai diperbaiki, semua orang bertambah cemas, Dewa Pedang Jiuli dan yang lainnya menjaga sekeliling, memperkuat kekuatan jiwa mereka semaksimal mungkin, waspada terhadap perubahan di sekeliling. Dengan cepat, 70% dari Demon Imprisoning Grid Array telah diperbaiki. 80%, 90%, setan besi segel yang meleleh terus mengalir. Akhirnya, semua bagian yang rusak dari Demon Imprisoning Grid Array berhasil dipulihkan sepenuhnya. Saat Demon Imprisoning Grid Array telah diperbaiki sepenuhnya, cahayanya melesat ke langit dan altar bergetar, sementara pasir dan debu di sekitarnya tampak bersorak dan melonjak kegirangan. Melihat Demon Imprisoning Grid Array kembali bersinar cemerlang seperti sedia kala, bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya, leluhur Guyi, Grandmaster Sekte Wentian, Liang Li dan yang lainnya semua memperlihatkan senyum cerah. Merasa bahwa Demon Imprisoning Grid Array telah sepenuhnya diperbaiki, Red Flame Demon Venerable meraung dan dengan putus asa meninju ke arah altar. Bang! Suara tumpul terdengar dari altar. Sebelum perbaikan, altar itu pasti berguncang hebat akibat kekuatan Red Flame Demon Venerable, tetapi sekarang hanya bergetar sedikit. Red Flame Demon Venerable berteriak, dalam beberapa tahun, aku pasti akan melarikan diri dan memusnahkan benua Guyi sepenuhnya. Yang Xiao Tian, mendengarkan auman Red Flame Demon Venerable, mengeluarkan sepotong Sun Divine Wood. Ketika kayu Dewa Matahari dikeluarkan, kekuatan api Dewa Matahari melonjak, membuat cahaya altar menjadi lebih intens. Kayu Dewa Matahari. Merasakan kekuatan api Dewa Matahari, Red Flame Demon Venerable akhirnya panik. Segera setelah itu, leluhur Guyi dan Grandmaster Sekte Wentian bersama-sama mengukir rune formasi agung pada kayu Dewa Matahari. Setelah rune berhasil dipahat, Yang Xiao Tian menempatkan kayu Dewa Matahari ke dalam mata formasi. Seketika, kayu Dewa Matahari dan seluruh susunan agung menyatu menjadi satu, membuat kayu Dewa Matahari dan susunan agung bersinar terang benderang. Di bawah cahaya kayu surgawi matahari dan seluruh susunan besar, jurang iblis api merah menjadi terang, dan ki iblis di dekat altar terbakar habis oleh kekuatan api surgawi matahari. Akhirnya selesai. Melihat kayu Dewa Matahari berhasil menggantikan mutiara iblis suci, meningkatkan kekuatan seluruh arai penjara iblis beberapa kali lipat, leluhur Guyi, Grandmaster Sekte Wentian, Liang Li, Raja Pembunuh Dewa, dan semua orang bersorak. Yang Xiao Tian juga tersenyum, akhirnya bisa rileks. Dengan kayu Dewa Matahari menggantikan mutiara setan suci, paling tidak ia dapat menekan setan api merah yang mulia selama 4 hingga 500 tahun. Setidaknya selama periode ini, dia tidak perlu khawatir panggangannya akan terbang saat sedang makan daging panggang di rumahnya di kota Bishui. Jika tidak, akan merepotkan jika berlatih dengan bokong gemetar. Xiao Tian, atas nama Akademi Guyi, Sekte Wentian, dan semua makhluk di benua Guyi, saya berterima kasih. Guru Liang Li mendekati Yang Xiao Tian dan berbicara dengan penuh rasa terima kasih. Leluhur Guyi, Grandmaster Sekte Wentian, Dewa Pengobatan Tian Seng, juga membungkukkan badan dalam-dalam untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Xiao Tian, yang merupakan seorang kaisar surgawi, yang disyukuri oleh tokoh-tokoh dominan ini. Pada hari-hari ini, mereka juga mencari Seal Demon Iron, tetapi tidak berhasil.
Tuan, tuan, saya sudah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Yang Xiaotian cepat-cepat melambaikan tangannya. Jika si rambut merah tua keluar, saya akan menjadi orang pertama yang akan dibunuhnya. Saya juga sedang mencari besi setan segel dan kayu dewa matahari untuk diri saya sendiri. Meski begitu, leluhur Guyi, Grandmaster Sekte Wentian, tetap sangat berterima kasih kepada Yang Xiaotian dan berkata jika suatu saat dia butuh bantuan, silakan bertanya saja. Terima kasih, jika saya butuh bantuan di masa depan, saya akan bertanya, Yang Xiaotian tersenyum. Setelah itu, semua orang meninggalkan jurang iblis api merah. Namun, mengingat orang-orang dari sekte tak terkalahkan dan kota Chaos mungkin datang untuk menghancurkan altar lagi, Dewa Pedang Jiuli tetap tinggal untuk melindungi jurang iblis api merah secara pribadi. Yang Xiaotian kembali ke rumah besarnya di kota Bishui. Berkat Seal Demon Iron yang telah memperbaiki Demon Imprisoning Grid Array, dan Sun Divine Wood yang telah menggantikan Holy Demon Pearl, benua Guyi akhirnya menjadi sunyi, dan Yang Xiaotian dapat melanjutkan kultivasinya dengan damai. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian rajin melatih beberapa tubuh surgawi dan semua teknik surgawi tertinggi. Dengan kristal roh matahari api bermutu tinggi, kultivasi Yang Xiaotian dalam teknik sistem api tertinggi berkembang pesat setiap hari. Bab 1139, Api Surgawi Badai Kekacauan. Sementara Yang Xiaotian rajin mengolah tubuh surgawi dan teknik surgawi tertinggi, Lei Wantian dan Zantian yang tak terkalahkan juga mengetahui bahwa Yang Xiaotian telah menemukan besi setan segel dan telah memperbaiki arai besar penjara iblis. Mendengar hasil ini, wajah Dewa Pedang Kesedihan besar menjadi jelek. Potongan besi setan segel yang kita temukan jelas yang terakhir, di mana Yang Xiaotian menemukan potongan kedua. Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi juga murka. Demi mempertahankan besi setan segel itu, ratusan ahli dari kota kekacauan telah gugur. Sekarang, Yang Xiaotian masih berhasil memperbaiki Demon Imprisoning Grid Array. Semua pengorbanan mereka sebelumnya sia-sia. Bahkan jika Yang Xiaotian telah memperbaiki arai besar penjara iblis dan mengganti mutiara iblis suci dengan kayu dewa matahari, kekuatan arai besar itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Paling-paling, hanya mampu menekan Yang Mulia Iblis Api Merah selama 4 atau 500 tahun lagi. Perkiraan Zantian Sang tak terkalahkan, katanya, dalam 4 atau 500 tahun, ketika Yang Mulia Iblis Api Merah muncul, mereka tetap akan mati. Dia kemudian menambahkan, lagi pula, Red Flame Demon Venerable akan semakin membenci Yang Xiaotian dan benua Guyi karena ini. Lei Wantian merenung, 4 atau 500 tahun, itu terlalu lama. Lalu ia bertanya, siapa yang mereka kirim untuk menjaga arai penjara iblis sekarang? Itu orang tua Jiuli, kata Zantian tak terkalahkan. Lagi pula, Akademi Guyi dan Sekte Wentian masing-masing mengirim 100 leluhur untuk menyusun Grand Array dan menyegel ruang seluas 10.000 mil di sekitar jurang iblis api merah. Hampir mustahil bagi kita untuk menghancurkan arai penjara iblis lagi. Mata Lei Wantian berkedip, hampir mustahil bukan berarti tidak ada peluang. Jika kita mau, kita pasti bisa memikirkan caranya. Mari kita lihat bagaimana Yang Xiaotian bisa memperbaikinya lagi setelah kita menghancurkan arai penjara iblis. Meski sudah berkata begitu, bagi Chaos City dan Invincible Sect untuk menyusup ke Red Flame Demon Abyss, itu sulit. Dalam sekejap mata, beberapa tahun berlalu. Selama bertahun-tahun ini, Yang Xiaotian tidak hanya mengolah semua teknik surgawi tertinggi ke alam prestasi agung, tetapi ia juga membawa semua teknik bersistem api ke alam kesempurnaan. Di bawah pengaruh air kehidupan primordial, tubuh surgawi kehidupan tertinggi Yang Xiaotian meningkat pesat, telah menembus ke tingkat ketiga. Adapun pohon dewa kehidupan, dia terus menyiraminya setiap hari dengan seteguk air kehidupan purba. Dengan penyiraman terus-menerus dari air kehidupan primordial selama bertahun-tahun, pohon dewa kehidupan mengalami perubahan yang menakjubkan. Ia tidak hanya tumbuh jauh lebih tinggi, tetapi cabang-cabangnya juga menebal dan memanjang, dan aura kehidupan yang dipancarkannya menjadi semakin murni. Terutama batangnya, yang mulai menumbuhkan pola-pola misterius. Ketika pola-pola misterius ini menutupi seluruh batang pohon, saat itulah pohon dewa kehidupan akan sepenuhnya berubah menjadi pohon surgawi kehidupan primordial, dan pada saat itulah, pohon tersebut akan menghasilkan buah dewa kehidupan primordial. Dengan buah dewa kehidupan primordial dan air kehidupan primordial, kultivasi tubuh surgawi kehidupan tertinggi Yang Xiaotian akan semakin cepat. Meskipun dia telah memperbaiki Demon Imprisoning Grid Array dan mengganti Holy Demon Pearl dengan Sun Divine Wood, Yang Xiaotian sadar bahwa ini hanyalah tindakan sementara, dia masih perlu menemukan Holy Demon Pearl. Jadi,
Selama beberapa tahun ini, seperti halnya Akademi Guiyi dan Sekte Wentian, dia juga menyuruh Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya menanyakan keberadaan mutiara setan suci lainnya. Suatu hari, Liang Li datang menemui Yang Xiaotian dengan berita tentang Dewa Pedang Pembunuh Iblis. Dewa Pedang Pembunuh Iblis dipenjara di Sekte tak terkalahkan. Dan kemungkinan besar di dalam penjara Dewa Kematian di bagian terdalam benua tak terkalahkan. Zantian yang tak terkalahkan tidak membunuh Dewa Pedang Pembunuh Iblis, mungkin karena dia ingin mengorek lebih banyak rahasia tentang Akademi Guiyi dan Sekte Wentian darinya. Penjara Dewa Kematian, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Dia tahu tentang penjara Dewa Kematian. Itu adalah penjara paling misterius dan kuat di Sekte tak terkalahkan, sekaligus yang paling kokoh di domain kekacauan. Untuk menyelamatkan Dewa Pedang Pembunuh Iblis dari penjara Dewa Kematian, hanya ada satu kemungkinan, membasmi Sekte tak terkalahkan terlebih dahulu. Jika tidak ada cara untuk menyelamatkan Dewa Pedang Pembunuh Iblis. Liang Li merenung, Zantian yang tak terkalahkan tidak membunuh pedang pembunuh iblis, dia hanya memenjarakannya di penjara Dewa Kematian. Dia pasti juga ingin memancing kita ke dalam misi penyelamatan. Sekte tak terkalahkan telah lama membentangkan jaring langit dan bumi. Selama Yang Xiaotian dan penduduk benua Guiyi mencoba menyelamatkan, mereka pasti akan jatuh ke dalam perangkap Sekte tak terkalahkan. Setelah Liang Li pergi, Yang Xiaotian berpikir keras. Menghancurkan Sekte tak terkalahkan bukanlah hal yang mustahil, asalkan Master Ding dapat melancarkan hukuman Dao 3 serangan. Tetapi di mana dia bisa menemukan air suci Dao surgawi yang cukup bagi Guru Ding untuk pulih? Cara lain adalah dengan menemukan harta karun seperti relik Buddha cerah, dengan kekuatan cahaya untuk menekan pengekangan kegelapan dalam tubuh Nona Meng, sehingga memungkinkannya melepaskan kekuatan yang lebih besar. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga telah menanyakan tentang harta karun yang sebanding dengan relik Buddha cerah dan mutiara naga leluhur dari klan naga cerah, tetapi tidak ada kabar. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Selama 10 tahun ini, Yang Xiaotian hampir tidak pernah meninggalkan rumahnya untuk berkultivasi. Kemajuan dalam berbagai tubuh surgawinya cukup nyata, dengan keenam aspek tubuh surgawi abadi berhasil menembus tahap akhir alam 20 kali lipat. Pohon dewa kehidupannya telah berubah menjadi pohon dewa kehidupan primordial. Dengan buah dewa kehidupan primordial dan air kehidupan primordial, tubuh surgawi kehidupan tertingginya juga mencapai lapisan ke-7. Adapun tubuh surgawi naga primordialnya, telah menembus hingga lapisan ke-8, tetapi kemajuannya sangat lambat dalam beberapa tahun terakhir. Kerajaannya telah mencapai tahap awal Kaisar Surgawi beruas 8. Dari lebih dari 1.200 teknik surgawi tertinggi, lebih dari 400 telah dikembangkan hingga alam kesempurnaan. Pada saat itu, hanya tersisa sekitar 50 tahun hingga batasan jalan surgawi melemah. 50 tahun, gumam Yang Xiaotian. Dalam 50 tahun, ada 90% kemungkinan bahwa 6 aspek tubuh surgawi abadinya dapat menembus 21 lapisan, tetapi tubuh surgawi kehidupan tertinggi memiliki permulaan yang lebih lambat, dengan hanya 50% kemungkinan untuk mencapai 21 lapisan. Lagi pula, semakin jauh seseorang mengolah tubuh surgawi kehidupan tertinggi, semakin sulit baginya untuk membuat terobosan. Kalau saja dia bisa menemukan jenis kedua dari Chaos Divine Fire untuk memurnikan pil berdaulat dengan kualitas surgawi 8 kesengsaraan dan memberikannya pada pohon surgawi kehidupan primordial, kekuatan obat dari buah dewa kehidupan primordial yang dihasilkannya pasti akan lebih baik. Dengan cara ini, dalam 50 tahun ke depan, akan ada peluang 60 hingga 70% bagi tubuh surgawi kehidupan tertingginya untuk menerobos ke 21 lapisan. Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari bahwa selain api surgawi naga primordial kekacauan, di domain kekacauan ada jenis api surgawi kekacauan lain yang disebut api dewa badai kekacauan. Namun, dewa api badai kekacauan terletak di laut kekacauan di benua kekacauan. Laut kekacauan sangat dekat dengan kota kekacauan. Jika Yang Xiaotian memasuki laut kekacauan, tentu akan sangat berbahaya, tetapi dia masih ingin mencobanya. Dalam beberapa tahun terakhir, teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan miliknya telah dikultivasikan hingga lapisan ke-14, memungkinkannya untuk bertransformasi menjadi 5 elemen kekacauan. Dengan bantuan Master Ding untuk menyembunyikan auranya, menyelinap ke laut kekacauan seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ketika semua orang mengetahui bahwa Yang Xiaotian bermaksud memasuki laut kekacauan, mereka semua terkejut. Saya akan menemani Tuan Muda, kata Meng Bingsui. Setelah memikirkannya, Yang Xiaotian mengangguk dan berkata, baiklah, Nona Meng akan ikut denganku.
Ia kemudian memerintahkan Raja Pembunuh Dewa dan beberapa orang lainnya untuk menunggunya di kota Bishui dan terus mencari kabar tentang mutiara iblis suci dan hal-hal lainnya. Keesokan harinya, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui berangkat ke benua kekacauan. Yang tidak diketahui Yang Xiaotian adalah bahwa begitu dia meninggalkan benua Guiyi, dia dikunci oleh seseorang. Dia adalah Raja Penjara Pedang yang sebelumnya diledakkan oleh Tuan Ding hingga terluka parah dan telah melarikan diri. Setelah lebih dari 1 dekade pemulihan, luka-luka Raja Penjara Pedang telah sembuh sepenuhnya. Bab 1139, Api Surgawi Badai Kekacauan. Sementara Yang Xiaotian rajin mengolah tubuh surgawi dan teknik surgawi tertinggi, Lei Wantian dan Zantian yang tak terkalahkan juga mengetahui bahwa Yang Xiaotian telah menemukan besi setan segel dan telah memperbaiki arai besar penjara iblis. Mendengar hasil ini, wajah Dewa Pedang Kesedihan besar menjadi jelek. Potongan besi setan segel yang kita temukan jelas yang terakhir, di mana Yang Xiaotian menemukan potongan kedua. Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi juga murka. Demi mempertahankan besi setan segel itu, ratusan ahli dari kota kekacauan telah gugur. Sekarang, Yang Xiaotian masih berhasil memperbaiki Demon Imprisoning Grid Array. Semua pengorbanan mereka sebelumnya sia-sia. Bahkan jika Yang Xiaotian telah memperbaiki arai besar penjara iblis dan mengganti mutiara iblis suci dengan kayu Dewa Matahari, kekuatan arai besar itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Paling-paling, hanya mampu menekan Yang Mulia Iblis Api Merah selama 4 atau 500 tahun lagi. Perkiraan Zantian Sang tak terkalahkan, katanya, dalam 4 atau 500 tahun, ketika Yang Mulia Iblis Api Merah muncul, mereka tetap akan mati. Dia kemudian menambahkan, lagi pula, Red Flame Demon Venerable akan semakin membenci Yang Xiaotian dan benua Guiyi karena ini. Lei Wantian merenung, 4 atau 500 tahun, itu terlalu lama. Lalu ia bertanya, siapa yang mereka kirim untuk menjaga arai penjara iblis sekarang? Itu orang tua Jiuli, kata Zantian tak terkalahkan. Lagi pula, Akademi Guiyi dan Sekte Wentian masing-masing mengirim 100 leluhur untuk menyusun Grand Arai dan menyegel ruang seluas 10.000 mil di sekitar jurang iblis api merah. Hampir mustahil bagi kita untuk menghancurkan arai penjara iblis lagi. Mata Lei Wantian berkedip, hampir mustahil bukan berarti tidak ada peluang. Jika kita mau, kita pasti bisa memikirkan caranya. Mari kita lihat bagaimana Yang Xiaotian bisa memperbaikinya lagi setelah kita menghancurkan arai penjara iblis. Meski sudah berkata begitu, bagi Chaos City dan Invincible Sect untuk menyusup ke Red Flame Demon Abyss, itu sulit. Dalam sekejap mata, beberapa tahun berlalu. Selama bertahun-tahun ini, Yang Xiaotian tidak hanya mengolah semua teknik surgawi tertinggi ke alam prestasi agung, tetapi ia juga membawa semua teknik bersistem api ke alam kesempurnaan. Di bawah pengaruh air kehidupan primordial, tubuh surgawi kehidupan tertinggi Yang Xiaotian meningkat pesat, telah menembus ke tingkat ketiga. Adapun pohon dewa kehidupan, dia terus menyiraminya setiap hari dengan seteguk air kehidupan purba. Dengan penyiraman terus-menerus dari air kehidupan primordial selama bertahun-tahun, pohon dewa kehidupan mengalami perubahan yang menakjubkan. Ia tidak hanya tumbuh jauh lebih tinggi, tetapi cabang-cabangnya juga menebal dan memanjang, dan aura kehidupan yang dipancarkannya menjadi semakin murni. Terutama batangnya, yang mulai menumbuhkan pola-pola misterius. Ketika pola-pola misterius ini menutupi seluruh batang pohon, saat itulah pohon dewa kehidupan akan sepenuhnya berubah menjadi pohon surgawi kehidupan primordial, dan pada saat itulah, pohon tersebut akan menghasilkan buah dewa kehidupan primordial. Dengan buah dewa kehidupan primordial dan air kehidupan primordial, kultivasi tubuh surgawi kehidupan tertinggi Yang Xiaotian akan semakin cepat. Meskipun dia telah memperbaiki Demon Imprisoning Grid Array dan mengganti Holy Demon Pearl dengan Sun Divine Wood, Yang Xiaotian sadar bahwa ini hanyalah tindakan sementara, dia masih perlu menemukan Holy Demon Pearl. Jadi, selama beberapa tahun ini, seperti halnya Akademi Guiyi dan Sekte Wentian, dia juga menyuruh Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya menanyakan keberadaan mutiara setan suci lainnya. Suatu hari, Liang Li datang menemui Yang Xiaotian dengan berita tentang Dewa Pedang Pembunuh Iblis. Dewa Pedang Pembunuh Iblis di penjara di Sekte tak terkalahkan. Dan kemungkinan besar di dalam penjara Dewa Kematian di bagian terdalam benua tak terkalahkan. Zantian yang tak terkalahkan tidak membunuh Dewa Pedang Pembunuh Iblis, mungkin karena dia ingin mengorek lebih banyak rahasia tentang Akademi Guiyi dan Sekte Wentian darinya. Penjara Dewa Kematian, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Dia tahu tentang penjara Dewa Kematian. Itu adalah penjara paling misterius dan kuat di Sekte tak terkalahkan, sekaligus yang paling kokoh di domain kekacauan.
Untuk menyelamatkan Dewa Pedang Pembunuh Iblis dari penjara Dewa Kematian, hanya ada satu kemungkinan, membasmi sekte tak terkalahkan terlebih dahulu. Jika tidak, tidak ada cara untuk menyelamatkan Dewa Pedang Pembunuh Iblis. Liang Li merenung, Zantian yang tak terkalahkan tidak membunuh pedang pembunuh iblis, dia hanya memenjarakannya di penjara Dewa Kematian. Dia pasti juga ingin memancing kita ke dalam misi penyelamatan. Sekte tak terkalahkan telah lama membentangkan jaring langit dan bumi. Selama Yang Xiaotian dan penduduk benua Guyi mencoba menyelamatkan, mereka pasti akan jatuh ke dalam perangkap sekte tak terkalahkan. Setelah Liang Li pergi, Yang Xiaotian berpikir keras. Menghancurkan sekte tak terkalahkan bukanlah hal yang mustahil, asalkan Master Ding dapat melancarkan hukuman Dao 3 serangan. Tetapi di mana dia bisa menemukan air suci Dao surgawi yang cukup bagi Guru Ding untuk pulih? Cara lain adalah dengan menemukan harta karun seperti relik Buddha cerah, dengan kekuatan cahaya untuk menekan pengekangan kegelapan dalam tubuh Nona Meng, sehingga memungkinkannya melepaskan kekuatan yang lebih besar. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga telah menanyakan tentang harta karun yang sebanding dengan relik Buddha cerah dan mutiara naga leluhur dari klan naga cerah, tetapi tidak ada kabar. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Selama 10 tahun ini, Yang Xiaotian hampir tidak pernah meninggalkan rumahnya untuk berkultivasi. Kemajuan dalam berbagai tubuh surgawinya cukup nyata, dengan keenam aspek tubuh surgawi abadi berhasil menembus tahap akhir alam 20 kali lipat. Pohon dewa kehidupannya telah berubah menjadi pohon dewa kehidupan primordial. Dengan buah dewa kehidupan primordial dan air kehidupan primordial, tubuh surgawi kehidupan tertingginya juga mencapai lapisan ke-7. Adapun tubuh surgawi naga primordialnya, telah menembus hingga lapisan ke-8, tetapi kemajuannya sangat lambat dalam beberapa tahun terakhir. Kerajaannya telah mencapai tahap awal Kaisar Surgawi beruas 8. Dari lebih dari 1.200 teknik surgawi tertinggi, lebih dari 400 telah dikembangkan hingga alam kesempurnaan. Pada saat itu, hanya tersisa sekitar 50 tahun hingga batasan jalan surgawi melemah. 50 tahun, gumam Yang Xiaotian. Dalam 50 tahun, ada 90% kemungkinan bahwa 6 aspek tubuh surgawi abadinya dapat menembus 21 lapisan, tetapi tubuh surgawi kehidupan tertinggi memiliki permulaan yang lebih lambat, dengan hanya 50% kemungkinan untuk mencapai 21 lapisan. Lagi pula, semakin jauh seseorang mengolah tubuh surgawi kehidupan tertinggi, semakin sulit baginya untuk membuat terobosan. Kalau saja dia bisa menemukan jenis kedua dari Chaos Divine Fire untuk memurnikan pil berdaulat dengan kualitas surgawi 8 kesengsaraan dan memberikannya pada pohon surgawi kehidupan primordial, kekuatan obat dari buah dewa kehidupan primordial yang dihasilkannya pasti akan lebih baik. Dengan cara ini, dalam 50 tahun ke depan, akan ada peluang 60 hingga 70% bagi tubuh surgawi kehidupan tertingginya untuk menerobos ke 21 lapisan. Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari bahwa selain api surgawi naga primordial kekacauan, di domain kekacauan ada jenis api surgawi kekacauan lain yang disebut api dewa badai kekacauan. Namun, dewa api badai kekacauan terletak di laut kekacauan di benua kekacauan. Laut kekacauan sangat dekat dengan kota kekacauan. Jika Yang Xiaotian memasuki laut kekacauan, tentu akan sangat berbahaya, tetapi dia masih ingin mencobanya. Dalam beberapa tahun terakhir, teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan miliknya telah dikultivasikan hingga lapisan ke-14, memungkinkannya untuk bertransformasi menjadi 5 elemen kekacauan. Dengan bantuan Master Ding untuk menyembunyikan auranya, menyelinap ke laut kekacauan seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ketika semua orang mengetahui bahwa Yang Xiaotian bermaksud memasuki laut kekacauan, mereka semua terkejut. Saya akan menemani Tuan Muda, kata Meng Bingsui. Setelah memikirkannya, Yang Xiaotian mengangguk dan berkata, baiklah, Nona Meng akan ikut denganku. Ia kemudian memerintahkan Raja Pembunuh Dewa dan beberapa orang lainnya untuk menunggunya di kota Bishui dan terus mencari kabar tentang mutiara iblis suci dan hal-hal lainnya. Keesokan harinya, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui berangkat ke benua kekacauan. Yang tidak diketahui Yang Xiaotian adalah bahwa begitu dia meninggalkan benua Guyi, dia dikunci oleh seseorang, dia adalah Raja Penjara Pedang yang sebelumnya diledakkan oleh Tuan Ding hingga terluka parah dan telah melarikan diri. Setelah lebih dari 1 dekade pemulihan, luka-luka Raja Penjara Pedang telah sembuh sepenuhnya. Bab 1140, karena kau mencari kematian, jangan salahkan aku. Raja Penjara Pedang tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga menemukan peluang untuk terobosan dalam 10 tahun terakhir ini. Dia mengikuti perahu Han Hai milik Yang Xiaotian,
tatapannya dingin saat menatap sosok Xiao Tian. Memikirkan beberapa kali percobaan pembunuhan yang gagal terhadap Xiao Tian, tatapannya menjadi semakin dingin. Dia, Raja Menara Penjara Pedang, yang bahkan bisa membunuh seorang dominator, tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh seekor pun anak dari alam Kaisar Surgawi. Namun, Xiao Tian selalu tinggal di dalam ruang rahasia kapal terbang untuk berkultivasi, jadi tidak pernah ada kesempatan untuk menyerang di sepanjang jalan. Perahu Hanhai melaju kencang dalam perjalanannya. Akhirnya, mereka tiba sekali lagi di benua kekacauan. Xiao Tian muncul dari ruang rahasia, pergi ke haluan kapal terbang, dan menatap benua kekacauan di depannya. Selama pertempuran di kota kekacauan bertahun-tahun lalu, dia, Meng Bingsui, dan Raja Pembunuh Dewa telah berjuang melewati benua kekacauan, bermandikan darah, dalam sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Lei Wantian, Zantian yang tak terkalahkan, Xiao Tian melihat ke arah kota keos, lalu melompat bersama Meng Bingsui, melompat turun dari kapal terbang. Ia menyimpan kapal dan memasuki benua keos. Saat Xiao Tian melangkah ke benua kekacauan, Raja Penjara Pedang yang tersembunyi hendak bergerak, ketika tiba-tiba, Xiao Tian melirik ke arahnya. Raja Penjara Pedang menegang dan tanpa sadar berhenti. Dalam sekejap mata, Xiao Tian dan Meng Bingsui telah lenyap di angkasa jauh. Raja Penjara Pedang ragu sejenak, lalu bersembunyi di balik kehampaan dan melanjutkan pengejaran. Setelah mengejar, ia mencoba menyerang beberapa kali, tetapi entah mengapa, setiap kali ia hendak menyerang, rasa bahaya yang mengerikan muncul, sehingga setiap kali ia menyerang, Raja Penjara Pedang menghentikan dirinya. Malam itu damai. Xiao Tian berhenti di suatu pegunungan tak berpenghuni bersama Meng Bingsui, menyalakan api unggun, dan berencana untuk beristirahat malam sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Di atas api unggun, daging panggang mengeluarkan aroma yang menggoda. Xiao Tian menyesap anggur, rasa yang sudah tak asing lagi yang dibawanya dari Desolate Domain bertahun-tahun lalu. Xiao Tian tidak dapat menahan diri untuk mengingat pertama kali dia bertemu King Xuan, ketika dia bertemu King Xuan di hutan bulan merah, dia sedang memanggang daging. Dalam sekejap, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Waktu berlalu dengan cepat, dia hanyalah seorang anak kecil beberapa tahun yang lalu. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa lebih dari 100 tahun kemudian, ia tidak hanya menjadi seorang dewa, tetapi juga seorang kaisar surgawi berunsur 8 yang perkasa. Setelah menyesap anggur, Xiao Tian memberikannya kepada Meng Bingsui, yang menyesapnya dan terbatuk sedikit, wajah cantiknya memerah. Nona Meng, belum pernah minum anggur sebelumnya. Tanya Xiao Tian sambil tersenyum, melihat wajah Meng Bingsui yang memerah. Meng Bingsui tersenyum dan berkata, aku pernah minum sebelumnya, tapi aku belum pernah terbiasa dengan rasa alkohol. Meng Bingsui duduk di dekat api unggun, gaun biru esnya memancarkan cahaya biru es, tampak sangat cantik di tengah malam. Daging panggang buatanmu ini sungguh lezat, komentar Meng Bingsui sambil tersenyum. Xiao Tian tersenyum. Tepat ketika Xiao Tian hendak mengangkat botol anggur untuk minum lagi, tiba-tiba, seberkas ki pedang muncul. Ki pedang yang menyerang dari kejauhan, sangat cepat dan langsung mengarah ke tenggorokan Xiao Tian. Pedang ki itu begitu cepat hingga mencapai tepat di depan tenggorokan Xiao Tian dalam sekejap mata. Saat Xiao Tian mengangkat botol anggur, kebetulan saja botol itu menghalangi jalur pedang ki, membuatnya semakin sulit dideteksi. Tepat saat pedang ki hendak menembus tenggorokan Xiao Tian, tiba-tiba, perisai cahaya emas muncul di sekujur tubuhnya. Melihat kemunculan perisai cahaya emas, Raja Penjara Pedang menyeringai dingin. Sebelumnya, perisai cahaya emas kuali surgawi Dao tidak mampu menahan pedang ki ketiadaannya, dan ia telah mencapai terobosan dalam 10 tahun ini, pedang kinya bahkan lebih kuat, bagaimana mungkin lawan bisa bertahan melawannya. Tepat saat dia mengira pedangnya akan menembus perisai cahaya emas dan melesat ke tenggorokan Xiao Tian, tiba-tiba, terdengar suara dentang, dan pedang ki miliknya benar-benar terhalang oleh perisai cahaya emas. Raja Penjara Pedang terlempar ke belakang akibat benturan tersebut. Dia terkejut, dia telah membuat terobosan lagi, pedang kinya bahkan lebih kuat, jadi mengapa tidak bisa menembus perisai cahaya emas lawan. Pada saat itu, Yang Xiao Tian berdiri. Ia menatap dingin Raja Penjara Pedang, Raja Penjara Pedang, aku sudah menghajarmu terakhir kali, dan kau masih berani datang. Jika kau mencari kematian, jangan salahkan aku. Mendengar ini, Raja Penjara Pedang tertawa terbahak-bahak, nak, kukatakan padamu, terakhir kali aku terluka oleh kuali surgawimu, aku mengubah kemalangan menjadi berkah. Selama bertahun-tahun, aku telah membuat terobosan lain. Apakah menurutmu kau bisa menahanku di sini?
Saya datang dan pergi sesuka hati saya. Aku ingin membunuhmu kapanpun aku mau. Seluruh hidupmu akan dibayangi oleh ancaman pembunuhanku. Tepat saat Raja Penjara Pedang hendak menerobos ruang dan pergi, tiba-tiba pilar-pilar es raksasa menjulang dengan dahsyat, membentuk penghalang es dan salju, yang sepenuhnya menyelimuti pegunungan tak berpenghuni. Susunan besar salju dingin 9 kali lipat. Raja Penjara Pedang terkejut melihat kemunculan tiba-tiba penghalang es dan salju, berseru kaget, mustahil. Kapan kau memasang susunan besar salju dingin 9 kali lipat? Dia terus membuntuti Yang Xiaotian dan Meng Bingsui, dan keduanya tak pernah lepas dari pandangannya. Mereka juga tak pernah memasang 9 lapisan salju dingin. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia menatap Yang Xiaotian dengan marah, kamu sudah memasang 9 lapisan salju dingin besar di sini sebelumnya. Dugaan Raja Penjara Pedang tidak salah. Beberapa bulan yang lalu, Xiaotian telah memerintahkan Meng Bingsui untuk menyusup ke benua kekacauan dan memasang susunan agung salju dingin 9 kali lipat di sini, menunggu Raja Penjara Pedang bergerak. Tatapan Yang Xiaotian dingin. Dengan 9 lapisan salju dingin yang terpasang, ia bertanya-tanya bagaimana Raja Penjara Pedang bisa lolos. Sosok Meng Bingsui melesat, dan dalam sekejap, ia sudah berada di depan Raja Penjara Pedang. Telapak tangannya yang halus melesat dan melancarkan serangan. Kekuatan es dingin melonjak keluar bagai longsoran raksasa. Raja Penjara Pedang bereaksi dengan waspada, membalas dengan pedang yang mengeluarkan lapisan ki pedang, membentuk perisai pedang untuk menahan kekuatan es dingin Meng Bingsui. Terdengar suara dentingan keras. Akan tetapi, perisai pedangnya hancur berkeping-keping, dan ki pedang berhamburan kemana-mana, sedangkan telapak tangan dingin Meng Bingsui tanpa henti menyerangnya. Raja Penjara Pedang murka dan bingung. Meng Bingsui jelas hanya memiliki kekuatan tahap akhir dominator lapisan kedua, jadi bagaimana mungkin serangannya begitu kuat. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari lapisan ketiga dominator, tetapi perisai ki pedangnya tidak mampu menangkis telapak tangan dingin Meng Bingsui. Raja Penjara Pedang terus menghindar. Di tengah-tengah menghindar, sosoknya tiba-tiba berbalik, siap menyerang Yang Xiaotian sekali lagi. Akan tetapi, seperti sebelumnya, serangan pedang kinya terhadap Yang Xiaotian diblokir oleh perisai cahaya emas dan tidak melukai Yang Xiaotian sedikitpun. Raja Penjara Pedang terkejut dan murka. Dengan tebasan pedangnya yang terbalik, ia menghantam penghalang 9 lapisan salju dingin dengan ganas. Penjara Pedang muncul kembali. Ketika pedang kinya menyerang, dunia neraka seakan terkoyak. Inilah dunia neraka pedang, yang darinya meledak pedang ki yang dingin, suram, dan tak berujung, menghantam dengan keras penghalang 9 kali lipat salju dingin besar. Penghalang 9 salju dingin agung bergetar hebat. Jelas, kekuatan Raja Penjara Pedang lebih besar dari leluhur Senong Lisi. Namun, penghalang itu tetap kokoh. Jari Meng Bingsui menyerang dengan cepat. Namun kali ini bukan jari surgawi pembelenggu takdir. Itu adalah jari pedang. Terbentuk oleh kekuatan dinginnya es dan kondensasi ki 10.000 pedang. Melihat jari pedang, Raja Penjara Pedang tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan teknik surgawi tertinggi yang telah lama hilang, jari pedang kegelapan surgawi. Ia mundur panik, sosoknya berkelebat di kehampaan. Namun, sekuat apapun ia menghindar, jari pedang kegelapan surgawi mengejarnya dengan erat.